mengimani hukum Taurat itu. Jangan sampai nanti kita tidak salah paham nih. Iya, jelas. Maksudnya begini, ini saya nanti mau menjelaskan itu juga ya. Tapi saya memberikan awalannya dulu ya, ini pembukaannya. Maksudnya gini Pak Charlie, Bapak Charlie begini. masih mengimani nggak? Nanti soalnya gini, beda pula nanti kita jadi ngaco kan gitu. Biar kalau jelas. Kalau tapi maksudnya begini, saya akan menjelaskan hukum Taurat itu kenapa diberikan kepada bangsa Israel. Ya. Diskusi dulu deh, jadi Pak Charlie sama Pak Rema dulu. Maksud saya begini, Pak. Nggak, gini aja. Aku bukan benturin ya. Rema mending ikutin Charlie dulu aja. Dengerin dulu Charlie dulu aja gitu. Nanti ketawanya di akhir kok. Lanjut. Ya, soalnya aku mau menjelaskan semuanya. Sebelum ditanya juga aku mau menjelaskan. Gini, jadi tentang hukum Taurat ya. Kita harus mengetahui bahwa hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, dari penjajahan selama 420 tahun diperbudak oleh Mesir. Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sebelum ada hukum Taurat? Ya. Dan sesudah hukum Taurat. Nah, Anda harus memahami kenapa hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Nah, kalau hubungannya dengan ajaran Yesus yang tadi Zuma mengatakan bahwa Paulus itu meniadakan ajaran hukum Taurat, ya, saya katakan ya bahwa Yesus sendiri pun menegaskan, kamu melakukan hukum Taurat, kamu tidak masuk kerajaan kudus. Kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, jadi kalau misalkan hukum seperti contohnya saya sudah sering katakan di dalam misalkan hukum berlalu lintas, kamu melakukan hukum ketetapan berlalu lintas pakai helm, bawa SIM, STNK, semuanya atribut lengkap, kamu tidak dapat hadiah. Kamu tidak dapat hadiah. Tetapi hukum itu adalah landasan. Kalau kamu melanggar, kamu tidak sesuai dengan ketetapan yang tertulis seperti itu, kamu melanggar, kamu mendapat hukuman. Jadi tidak ada istilahnya orang melakukan hukum Taurat itu mendapatkan hidup kekal. Ya. Jadi sekarang ini Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 19, ntar saya tunjukkan ayatnya. Tapi hukum Taurat itu menjadi bukti bahwa kesalahan-kesalahan manusia itu tercatat, cerminan kesalahan manusia itu kita tinggal lihat di hukum Taurat. Kamu salahnya di mana? Dan pasti kita itu tidak satu orang pun bisa melakukan itu. Gitu. Nah, sekarang saya tunjukkan ayatnya dulu ya. Saya sambil saya screen ya. Ini, jadi di Matius 19, ya, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, ya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Ya. Jawab Yesus, ya, kamu bertanya kepadaku hanya satu yang baik. Jika kamu ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ini yang dikatakan oleh Zuma tadi, ya. Nah, kata orang itu perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Nah, ini kan semuanya hukum Taurat. Ya, hormatilah ayah ibumu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya. Semua itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Ya. Jikalau kamu hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, maka kamu akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya. Nah, orang itu pergi. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Ini perkataan Yesus. Kamu melakukan hukum Taurat. Ini orang ini sudah melakukan hukum Taurat sejak kecil. Apakah dia masuk kerajaan surga? Enggak. Ya. Jadi kalau Yesus mengatakan seperti ini, apakah Paulus salah? Tidak. Ya. Justru dari hukum Taurat
kita tahu kesalahan-kesalahan kita. Nah, sekarang begini, tentang bangsa Israel yang sudah diberikan hukum Taurat, tetap mereka menantikan seorang juru selamat. Ya. Kenapa bangsa Israel yang sudah diberikan hukum Taurat masih menantikan juru selamat? Ya. Berarti hukum Taurat tidak memberikan kehidupan yang kekal, tidak menyelamatkan. Ya. Nah, sekarang kita harus mempelajari bukti-bukti bahwa bangsa Israel tetap mengharapkan seorang penebus yang bisa menebus dosa manusia. Ya, bukan cuma bukan cuma mengikuti ajaran Taurat seperti perkataan Zuma tadi, enggak, ya. Kalau mengikuti ajaran Taurat, ya, orang ini pun sudah melakukannya dari kecil dan tidak bercela. Ya, dia nggak pernah seperti Zuma cuma modal di mulut aja, tapi dia melakukan sejak kecil. Tetap dia tidak memperoleh kerajaan surga, tidak memperoleh bagian dalam kerajaan surga. Ya, nah, bangsa Israel selama ribuan tahun dari sejak zaman Musa yang sudah memiliki hukum Taurat masih menantikan juru selamat, ya. Bahkan Daud yang orang-orang Israel tadi Zuma mengatakan, kenapa orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat? Orang-orang Yahudi mengharapkan juru selamat seperti Daud. Tetapi Daud sendiri mengharapkan juru selamat. Dia mengharapkan juru selamat yang seperti apa? Ya, Mazmur 33 ayat 20 mengatakan, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Saya buka ayatnya ya. Mazmur 33 ya. Mazmur 33 ayat 20. Ini perkataan Daud, Raja Daud ya. Ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita ya. Kalau Daud sendiri mengharapkan juru selamat ya. Kenapa orang-orang mengharapkan, orang-orang Yahudi mengharapkan juru selamat yang seperti Daud? Enggak masuk akal itu ya. Justru Daud mengharapkan juru selamat yang menyelamatkan jiwanya, ya. Dan ini terbukti ya. Jadi tadi Zuma juga sempat mengatakan tentang di mana ajaran bangsa Israel di dalam perjanjian lama, tanah itu penebusan itu harus mengorbankan manusia ya. Saya tunjukkan ayatnya ya. Yesaya 53, saya udah sering bahas ini, tapi Zuma masih tidak pernah belajar juga sampai sekarang ya. Di sini dikatakan tentang orang yang menebus ini, dia dihina, dia itu menanggung penyakit kita, ya dia ditikam oleh pemberontakan kita, ya kita sekalian sesat seperti domba, dia mengambil jalan. Ya, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini manusia apa hewan ini? Saya tanya. Kita pernah bahas itu di FIC waktu itu. Tapi Anda masih belum belajar. Anda kan tidak bisa membantah ayat-ayat ini. Ia dianiaya, tapi ia membiarkan dirinya ditindas, tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang. Kenapa disebut induk? Karena kita semua anak-anaknya di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Nah, ini manusia apa hewan? Ya, ini jelas manusia. Ya, keselamatan hanya bisa ditebus oleh manusia. Ini kan fakta ayatnya yang kamu tidak bisa bantah Zuma ya. Terus saya juga mau menunjukkan ayat tadi di dalam Kisah Para Rasul. Tadi kamu mengatakan tentang ada di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 21 tentang Paulus. Ini kamu tadi sudah menghujat Paulus ya. Di sini kamu bilang orang-orang murid-murid Yesus itu, murid-murid Yesus katanya mengatakan Paulus itu menyesatkan dan itu dia menodai kesucian bait Allah ya. Sekarang gini saya tunjukkan ya. Ini di ayat ya. Di sini ya. Nah, waktu Paulus Paulus sedang bertemu dengan Yakobus. Nah, pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami. Kami ini siapa? Murid-murid Yesus mengunjungi Yakobus ya. Ya. Nah, ini mereka itu saling bertemu, mereka saling mengakui, saling menerima. Itu diakui keberadaan Paulus. Apalagi kalau Anda belajar ya, fakta sejarah konsili Yerusalem, konsili gereja pertama kali tahun 48 sampai 50 Masehi ya.
itu ada ya. Di sini Paulus dan Barnabas diterima kehadirannya oleh murid-murid Yesus ya. Ini tahun berapa? Tahun 50 Masehi ya. Tahun 50 Masehi. Ya, Anda harus baca ini. Ini Paulus itu diterima keberadaannya ya. Dan tentang ada konflik antara Paulus dengan Petrus itu. Petrus pada awalnya memang salah mengerti, makanya dia mengatakan di dalam suratnya 2 Petrus pasal 3 ayat 15, 16. Nah, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih. Perkataan Petrus nih ya, Petrus mengakui Paulus adalah saudara yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, di dalam hal itu dibuatnya di dalam suratnya. Ya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Nah, Petrus sendiri pun pernah salah mengerti, tetapi tidak terbantahkan bahwa Paulus diakui oleh para murid-murid Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, Yakobus di dalam konsili Yerusalem tahun 50 Masehi ya. Itu aja mungkin Pak Rema mau menambahkan ya. Ini saya cuma membuktikan kesalahpahaman yang sering ditafsirkan oleh orang umat Muslim ya tentang agama Kristen yang katanya dibuat oleh Paulus. Tapi kalau kita baca di dalam Roma pasal 16 di sini ayat yang ke-7 dikatakan salam, ini suratnya Paulus ya kepada jemaat di kota Roma ya. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristen sebelum aku. Kalau Kristen itu dibuat oleh Paulus, loh, yang sebelum Paulus jadi Kristen itu siapa? Ya, jadi tidak mungkin Paulus mendirikan agama Kristen ya. Ya, kalau kamu mengatakan tentang ajaran Kristen itu tidak dikenal oleh Yesus atau gimana, salah kamu ya. Jangan kamu gagal paham tentang kronologi sejarahnya dan kitabnya ya. Kamu nanti aku bantah lagi lebih jauh lagi ya. Tapi sekarang Rema dulu silakan menambahkan. Ya, singkat aja sih. Memang kalau bicara Taurat sih ya, itu bagi saya sih memang itu bukan lagi bagian iman Kristen, tapi perlu dipelajari karena dari sanalah sumber nanti bakal cikalnya hukum kasih karunia yang diberikan Yesus. Yang sangat penting untuk Zuma, kamu harus pahami ketika Yesus bicara itu, kamu harus tahu kepada siapa dia bicara. Itu akan menentukan kamu paham atau tidak topik yang dibahas oleh Yesus. Karena ketika Yesus bicara kepada orang Israel, dalam hal ini ahli Taurat, itu beda ketika dia berbicara kepada murid-muridnya. Jadi jangan ketika Yesus bicara langsung kau ambil lalu kau angkat ke permukaan. Ini perintah Yesus. Padahal itu perintah pengulangan yang dilakukan Yesus bagi Israel itu sendiri. Beda ketika dia bicara kepada muridnya. Dan tidak ada satu pun, nanti boleh dicek di Alkitab, Yesus memerintahkan murid-muridnya melakukan hukum Taurat. Tidak ada satu pun. Nah, nanti kalau mau kita cek, kedua, saya heran dari tadi dikatakan ada ahli dosa waris ya. Paulus mengajarkan dosa waris. Saya juga agak bingung ini. Saya cek tadi di Bible saya nggak pernah Paulus bicara tentang dosa waris ya. Apa dalilnya si Juma mengatakan itu, saya pun bingung. Karena saya tahu dosa itu kan ada dua jenis. Dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mana yang mau dibahas oleh si Juma tadi? Itu perlu juga harus bawahi itu. Kira-kira gitu aja dulu.
Wah, mungkin udah tidur semua nih. Oke. Lanjut, Luma. Oke, lanjut ya. Gas, Baik. Gurunda. Jadi 16 begini, menit loh mereka ngabisin. Teman-teman Kristen yang gelombang kedua ini kayaknya masih lebih enak yang tadi lah, karena masih ada sedikit ilmu didapat. Jadi begini, Anda mengatakan bahwa Panjang dosa kali. waris, ya, atau saya terlalu banyak poin ya Anda tentang Yesaya 53 itu. Yesaya 53 itu bukan Paulus untuk tadi, Yesus. pernyataan Paulus kan, kamu bilang pernyataan Paulus ada dosa waris. Gimana? Coba. Ya, sahabat. Saya mulai dari Rema tadi kan udah perjanjian kalau ini jangan dipotong. Oh ya, sorry. Yuk. Saya mulai dari awal ya, bahwa yang pertama itu tentang apa tadi itu? Tentang Yesaya 53. Ya. Itu dulu yang saya bantah, baru nanti sampai kepada poin yang Anda ungkapkan barusan. Jadi begini. Tentang Yesaya 53. Itu sangat naif Anda itu ketika Anda mengatakan Yesaya 53 itu untuk Yesus. Pertama, Anda harus mengakui berarti bahwa Yesus itu bertumbuh di hadapan Tuhan. Nah, kalau ada Tuhan bertumbuh di hadapan Tuhan, ya silakan Anda ngaca. Ini berkesesuaian enggak dengan ajaran Yesus? Tuhan bertumbuh di depan Tuhan. Sementara Yesus mengajarkan satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Dia yang telah mengutus Yesus. Tuhan bertumbuh di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, apakah Yesus itu tidak tampan dan orang-orang pun enggan memandang wajahnya? Itu dulu, karena yang saya lihat dari penggambaran Yesus di mana-mana, fotonya itu, gambarnya itu cakep-cakep. Boleh lagi dia kan? Nah, sementara di Yesaya itu buruk rupa. Bahkan orang sudah jijik memandang. Lalu kemudian yang ketiga, Yesus itu terbukti tidak begitu saja membiarkan dirinya tertindas. Ia mempersiapkan pedang, ia berjaga-jaga, ia berdoa, mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga, untuk menghadapi serangan musuh dan seterusnya. Lalu kemudian di Yesaya 5 itu juga diterangkan bahwa orang itu memiliki keturunan, memiliki istri, memiliki anak-anak. Yesus ada keturunan gitu. Anda mau mengakui sekarang bahwa Yesus itu pernah menikah? Itu dulu dipahami dulu di situ. Nah, ketika dikatakan dalam Yesaya 53, bagaimana kemudian orang yang dimaksud ini itu mengajarkan tentang bagaimana dia kemudian mengambil harta rampasan dan membagi-bagikan. Faktanya, Yesus tidak pernah diberikan orang-orang besar sebagai rampasan setelah keluar dari kubur. Nggak pernah. Bahkan ia masih harus menyamar agar musuh-musuhnya tidak mengenali dia dan berusaha membunuhnya lagi. Jadi poin Yesaya 53 itu saya sudah bantah dari sejak Anda belum lahir. Tapi Anda saja yang tidak pernah belajar. Saya kembalikan bahasa Anda. Ya. Kemudian, ketika kemudian Anda mengatakan Paulus itu tidak ditolak oleh murid Yesus. Kata siapa? Bahkan Paulus itu adalah orang yang telah mengakui penganiayaan terhadap murid-murid Yesus. Yang cocok dan berkesesuaian dengan nubuatan Yesus dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblis menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu, di mana bapakmu itu memulai karyanya dengan cara membunuh manusia. Nah, murid-murid Yesus jelas mengajarkan, dan itu terekam dalam kitab Anda. Kisah Para Rasul 18 nomor 13. Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 28, hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan membawa orang-orang najis, ya, Yunani masuk ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat ini.
Itu kata siapa? Kata kitab Anda. Yang bercerita siapa? Murid-murid Yesus. Ini yang perlu Anda pahami. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa pengajaran kemudian terkait dengan Paulus itu, Anda imani, itu tidak berdasar terhadap pengajaran Yesus. Nah, lalu mengapa Paulus ini tertarik kepada Yesus yang disalib? Padahal sebelumnya, dia begitu getol menyiksa dan membunuh para pengikut Yesus. Mengapa? Itu dulu yang perlu Anda pahami. Kenapa Paulus ini tertarik kepada Yesus, ya, pada saat ada oknum yang kemudian bernama Yesus itu disalib. Kenapa dia tertarik? Karena dia tahu Romawi Yunani itu memahami dewa mereka itu datang sebagai manusia, kemudian menebus dosa manusia dengan cara mati. Itu bisa Anda lihat dari prasasti yang ditemukan di Tarsus, ya, mengetahui bahwa Herakles yang mati turun ke Hades atau ke bumi dianggap sebagai juru selamat. Itu poin, catat itu. Supaya lain kali Anda itu tidak malu-maluin agama Anda sendiri. Lalu kemudian sahabat Rema mengakui Taurat itu bukan ajaran Kristen. Bagus. Ini baru namanya Kristen yang hebat. Mengakui bahwa ketentuan-ketentuan Tuhan yang datang kepada Yesus itu bukan ajaran Kristen. Betul. Dengan kata lain, ajaran Kristen adalah ajaran yang diajarkan kemudian oleh Paulus. Karena Paulus terbukti orang pertama yang mengajarkan tentang Yesus sebagai penembus dosa. Baca 1 Korintus 15 nomor 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Mantap ini memang. Ya, jadi ketika Anda mengakui bahwa Yesus itu, Taurat itu bukan ajaran Kristen, final. Yang tadi teman-teman kalian, Antonius dan siapa lagi saat itu, tolong nanti Anda ajarkan. Ya, kemudian Anda mengatakan bahwa murid itu beda dengan orang Yahudi. Ini konsep dari mana lagi nih? Murid-murid Yesus itu semuanya orang Yahudi. Tak ada orang non-Yahudi. Kalau Anda mengatakan Lukas bukan orang, nah memang Lukas bukan muridnya. Itu poin yang Anda harus pahami. Lalu kemudian untuk menyadarkan sahabat saya, Matius 5 itu coba deh diteliti lagi dengan baik. Apa ajaran Yesus tentang Taurat? Ketika Anda mengatakan Kristen tidak menganut ajaran Taurat, memang betul. Tapi bagaimana dengan Yesus? Ada lagi yang mengatakan Yesus tidak mengajarkan Taurat kepada murid-muridnya. Loh, selama ini Anda baca kitab mana? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Jangan kau sangka, wahai Bani Israel. Jangan kau sangka. Kalau Kristen menyangka aku menghilangkan atau meniadakan hukum Taurat, ya wajar. Kristen bukan pengikut aku. Pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi ini apa? Menyempurnakan. Ya, itu bukan menghilangkan atau menghapuskan yang tadinya babi haram menjadi halal. Bukan. Karena aku berkata kepadamu, Bani Israel, aku berkata kepadamu Bani Israel, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa semua terjadi ini? Bumi lenyap, langit lenyap. Sebelum semua itu terjadi, satu titik pun tidak boleh dihilangkan untuk Bani Israel. Kalau hari ini Kristen menghilangkan itu, wajar. Mereka bukan Bani Israel, mereka pengikut Paulus, di mana Paulus mengaku diutus untuk orang-orang non-Yahudi. Lalu Yesus menerangkan nih. Bisa dipersingkat? Anda tadi 16 menit. Ini kebanyakan loh. Anda juga lebih banyak. Enggak. Ini coba. Ya. Terakhir dari saya. Satu data lagi. Satu lagi. Tolong pasang kuping Anda baik-baik. Matius 5 nomor 19. Ayat, bukan nomor. Ayat 19 ya. Enggak, salah. Nomor. Jangan protes. Ayat itu bahasa Arab. Jadi ketika diterangkan di dalam Matius 5 nomor 19, akibat daripada menghilangkan hukum Taurat, dengarkan. Karena itu siapa yang meniadakan
salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, lalu mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Apa kalimat Yesus ini kurang? Ya, kurang enggak perkataan Yesus ini? Karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang rendah di dalam kerajaan surga. Ini akibatnya menghilangkan hukum Taurat. Jadi kalau Anda menjual kemudian ajaran Paulus, hukum Taurat itu dosa, hukum Taurat itu adalah kutuk, silakan aja. Tapi ingat, ini konsekuensi daripada menghilangkan hukum Taurat, apalagi mengajarkan pada orang lain. Anda akan duduk di tempat terendah di dalam kerajaan Tuhan. Apa itu? Neraka. Silakan. Adin dari saya jelaskan ya di mana Adin dari dong Charlie, kamu tadi 13 sabar. menit kita dengerin lo Charlie, Om Charlie ya. Jadi saya cuman ini aja deh apa yang disampaikan Mbak Zuma, mungkin selama ini saya dengar teman-teman Kristen bilang hukum Taurat itu salah satunya ketika diturunkan justru membuat manusia mengenal dosa. Benar nggak sih Pak Rema? Benar nggak? Ya, istilahnya manusia itu masih ada satu yang belum saya jawab tadi ya, tapi nanti tentang dosa waris di dalam kitab Anda itu banyak. Itu dulu Bang Rema tanya secara singkat aja, maksudnya benar nggak sih hukum Taurat yang diturunkan Tuhan itu menyebabkan manusia mengenal dosa, menjadi berdosa. Jadi gara-gara hukum Taurat itu manusia jadi berdosa. Iya. Nanti mau dijelaskan ya Pak nanti. Iya, oke. Enggak, tunggu. Kan saya udah konfirmasi nih, maka saya lanjutkan. Kalau hukum Taurat itu yang menjadikan manusia berdosa, ini lucu. Kenapa? Yang pertama, orang-orang yang tidak memegang hukum Taurat emang nggak berdosa gitu. Terus, bukankah kalian percaya bahwa manusia itu semuanya berdosa? Kok gara-gara hukum Taurat jadinya mengenal dosa? Ini gimana? Nanti dijelasin ya. Itu aja sih. Lanjut, Bang Pak Rema. Pak Charlie, Pak Rema. Ya, Sobat Uteng. Tapi gini, sebelum dilanjut kita gini aja biar waktunya nyaman. Kita masing-masing 5 menit aja. Contoh nih dari Kristen 5 menit dibagi 2,5 menit. Terus nanti Muslim juga begitu teman-teman. Jadi kita time-nya lebih jelas gitu. Gimana? Ya kalau saya sih silakan. Maksudnya begini ya, karena saya tadi lama itu membantah pernyataan Zuma ya. Jadi memang kalau menjawab itu lebih lama daripada cuma bertanya ya. Selalu yang namanya menjawab itu penjelasan itu selalu lebih panjang lebar. Nah, tapi kalau saya tadi sudah katakan ya tentang tentang hukum Taurat ya. Nah, sekarang Zuma masih dengan PD-nya menyebutkan tentang Matius 5 dari ayat 17 sampai 20 sebetulnya ya itu. Tapi Anda harus paham dulu ya, dan jangan salah mengerti yang dimaksudkan oleh Yesus, dikatakan oleh Yesus di situ adalah tidak satu iota pun dari hukum Taurat, bukan dari kitab Taurat ya. Dari hukum Taurat, coba Anda teliti, dari kitab Taurat atau dari hukum Taurat itu di situ dikatakan ya. Jadi yang dimaksudkan Yesus tentang hukum Taurat itu digenapi oleh Yesus, bukan ditiadakan. Yesus tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Kamu tahu nggak maknanya digenapinya itu di mana? Jadi hukum Taurat itu berisi perintah, ya. Ada 4 perintah kepada Tuhan dan 4 perintah kepada sesama. Ya, yang keduanya itu digenapi oleh Yesus. Perintah kepada Tuhan. Oh, tolong jangan disela ya, jangan disela ya. Jadi biarkan saya menjelaskan. Maksudnya jadi 55 tadi itu 55 maksudnya. Ya, jadi perkataan hukum Taurat itu ya ada hukum, ada 4 hukum yang berhubungan dengan ketuhanan. 6 ya, manusia. Mengasihi Tuhan ya. Ayat 1 sampai ke 4 ya, perintah 1 sampai ke 4 di hukum Taurat itu ya, kasihilah Tuhan Allah tidak ada Allah lain ya, jangan membuat Allah lain, jangan ada Allah lain di hadapanku ya, kasihilah Allah. Nah, ada 6
6 perintah dalam hukum Taurat itu mengasihi sesama. Nah, ini Anda harus mengerti bahwa 10 hukum Taurat ini digenapi oleh Yesus di atas kayu salib, ya. Jadi justru Anda harus memahami bahwa ke-10 perintah itu, ya, bukan satu kitab Taurat, ya. Yesus mengatakan tidak satu iota pun dari hukum Taurat, bukan dari kitab Taurat, ya. Buktikan saya salah kalau misalkan saya salah baca, ya, tunjukkan ayatnya, ya. Tidak satu iota pun dari hukum Taurat itu hilang. Nah, hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu digenapi oleh Yesus di atas kayu salib. Ketaatan Yesus itu membuktikan perintah Tuhan, keadilannya itu tetap dijalankan, tetapi mengasihi sesama juga. Ya, itu semua digenapi oleh Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, ya, di dalam Matius 22, saya sambil buka ayat, ya. Matius 22 ayat 42 ya. Ya, Matius 22 dari ayat 40. Kepada kedua hukum ini, ya. Jadi dia mengintisarikannya, ya, dari dari Matius 22 ayat 37 sampai 40, ya. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dalam segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu 4 hukum yang tercantum dalam hukum pertama, hukum yang terutama, mengasihi Tuhan, ya. Hukum Taurat ada 4, itu diintisarikan tentang ini, ya, yang pertama. Dan hukum yang kedua itu di ayat 39, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya. Di ayat 40, ya, Matius 22 ayat 40, pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, ya. Jadi makanya Anda harus pahami, ini maksudnya digenapi oleh Yesus di atas kayu salib. Bagaimana Yesus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah jadi jembatan. Salib itu sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan yang selama ini sudah putus hubungan sejak ada dosa, ya, karena dosa Adam, gitu, ya. Nah, tadi saya mau menunjukkan lagi nih, ya, tentang Anda tadi ngutip di dalam Kisah Para Rasul tentang Paulus, ya. Tentang Paulus, ini saya membantah Anda, jadi ya waktunya memang agak lama, ya. Dari Kisah Para Rasul 18, ya. Kisah Para Rasul 18 yang orang-orang menyebut di sini, ya. Ya, dari ayat 18 itu dikatakan Paulus tinggal di Korintus, tinggal beberapa hari di Korintus, ya. Nah, terus ada orang yang bilang, yang menyebutkan bahwa orang ini, ya, ia berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Itu siapa? Itu bukan murid-murid Yesus loh, ya. Anda baca, ya, di ayat 12 dikatakan, tetapi setelah Galio yang menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi melawan Paulus, ya, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka di ayat 13, ya, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Orang Yahudinya siapa? Bukan murid Yesus itu, ya, bukan murid Yesus. Nah, di Kisah Para Rasul 21 juga, ya, Anda mengatakan tadi, ya, tentang Paulus yang menistakan bait suci, ya. Ini adalah orang-orang, ya, orang-orang banyak mengatakan, ya, bukannya murid-murid Yesus, ya. Ini saya sambil tunjukkan kepada Anda deh, ya. Sambil saya share screen, ya. Ya, saya share screen, ya. Sorry, ini belum bisa share screen. Bentar. Saya share screen, ya. Ya, ini di sini, ya. Ya, ini tadi yang ayat 18 dulu, ya. Dari ayat 12. Ya.
Anda baca, maka tinggallah Paulus di situ 1 tahun 6 bulan dan mengajarkan tentang firman Allah. Firman Allah loh, firman Allah. Akan tetapi Galio menjadi gubernur. Bangkitlah orang-orang Yahudi melawan Paulus. Bukan murid-murid Yesus ya, cuma ya, bukan murid-murid Yesus melawan Paulus. Kata mereka, mereka ini siapa? Bukan murid Yesus ya. Nah, ini di ayat Kisah Para Rasul lagi. Nah, ketika masa 7 hari itu hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia, jadi ini bukan Yahudi asli nih ya, Yahudi ini dia namanya Yahudi proselit ini ya, orang-orang yang baru masuk Yahudi, melihat Paulus ke dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat menangkap dia. Hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang yang mengajarkan semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat. Nah, yang mengatakan ini siapa? Bukan murid Yesus ya. Jadi Zuma, hati-hati Anda waktu mengutip kitabnya. Jangan Anda menuduhkan sembarangan ya. Jangan bilang ini adalah murid-murid Yesus yang menuduhkan ya. Jangan, kamu itu sembarangan, kamu itu kurang ajar kalau gitu ya. Jangan katakan saya kurang ajar, saya akan buktikan. Emang kamu kurang ajar. Kan saya buktikan kepada Anda. Memfitnah kamu saya kan murid-murid kamu sabar. Kamu nggak ada ilmu. Murid Yesus yang kamu nggak ada ilmu. Jangan kasar, Sari. Jangan kasar. Enggak, kan kamu memfitnah murid-murid Yesus. Jangan kasar, ya? jangan Nanti kasar. saya buktikan kamu samamu. Memfitnah loh. Kamu sudah memfitnah. Nanti saya buktikan samamu. Sabar. Sekarang, Pak Charlie, itu adalah Charlie, kamu kayak Tiba waktu saya baru saya buktikan. Jangan nangis, jangan nangis. Pak Charlie, nggak Jangan apa-apa. Jangan nangis. Oke, biar saya masuk ya, kurang menambah ajar itu. kekurangan ya. Ini Pak Rema waktu dididik berjalan. dong si Charlie, Pak Rema biar Jangan santai. kasar, Kurang Sari. ajar Jangan memang, kasar. ya. Lu yang kurang ajar, jangan kasar. Gua bilang jangan kasar lu. Udah, Kamu stop. siapa? Kamu Stop, siapa? stop. Pak Eh, Charlie, Kamu nggak apa-apa. siapa? Jangan Pak kasar Charlie. lu. Kamu Charlie, siapa sabar, ini? sabar, sabar. Ini siapa? Lanjut. Rema Oke, atau lanjut, siapa? lanjut. Siapa? Budak Angon atau siapa? Ngomong. Ini Pak siapa yang Rema ngomong? diajarin tuh Pak dong. Charlie, nggak usah dilayani, nggak usah dilayani Pak Iya. Charlie. Oke, biar saya masuk ya. Kok nggak usah dilayani? Pak Rema jangan gitu dong. Kami yang nggak Nggak, boleh maksudnya dilayani. nggak usah orang terus stres. dilanjut. Loh, memang kalian memfitnah kan? Kalian sudah memfitnah murid-murid Yesus ya? Nggak usah. Oke, Tidak loh. moderator ambil alih lagi. Kenapa Ternyata ini? faktanya tidak ya. Jadi para pemirsa seluruh Indonesia menyaksikan. Ini kita dari sampai mana ya kita? Timernya berhenti dulu. Pakai timer ini. Iya, iya. Jadi punya pakai timer. Enggak, Ada tadi Charlie sih katanya pakai 5 timer menit kok. jadinya Sembarangan panjang-panjang. kamu bahas Paulus sama aku. Nah, gini. Jangan sembarangan kamu bahas Paulus tentang sama. Jadi gini. Sabar. Cari jangan panjang-panjang dong. Ya, gini. Maksudnya jangan dilayani tadi, jangan lanjut gitu loh, jangan lanjut ributnya. Ya udah Rema sekarang ya. Charlie Oke. jangan panjang-panjang. Rema yuk Saya mau silakan. katakan pernyataan Juma tadi itu saya catat. Dan saya mengambil kesimpulan Juma terlalu cepat mengambil pistol airnya gitu. Jadi dia mengatakan Yesus Yesus pelaku hukum Taurat ya. Coba cek di mana Yesus mengatakan dia pelaku hukum Taurat. Dalam Matius 5 itu bukan berkata melakukan hukum Taurat, menggenapi. Itu kalimat yang berbeda artinya. Menggenapi dan melakukan itu beda. Jadi cuma jangan terlalu cepat, pistol airnya disimpan dulu. Jadi Yesus sekali lagi tidak pelaku firman, maksud saya tidak pelaku hukum Taurat, tapi menggenapi hukum. Makanya di ayat selanjutnya bagi yang tidak mengajarkannya pun masuk surganya. Dalam Matius 5 itu masuk surga cuma di bawah lah. Jadi kroco lah istilahnya dia di surganya. Jadi nggak ada masalah sama kita kalau tetap masuk surga kan gitu deh. Jadi banyak catatan saya sih sebenarnya ini mengingat waktu oke lah. Tadi pertanyaan saya tentang doa waris yang dikatakan Juma, dikatakan Paulus, nanti tolong dijawab ya. Pertanyaan Ibu Rifa tadi pun jadi bingung tadi nih. Masalah apa tadi itu Rifa itu? Kan tadi Pak Rema kan saya konfirmasi, Pak Rema benar nggak sih hukum Taurat itu menjadikan manusia mengenal dosa, makanya Ya. terkutuklah kan begitu. Karena kalau Sekarang, tidak ada oke, yang udah, tunggu dulu.
Aduh, paham nggak sih? Maksudnya karena kan kalau nggak satu dikerjakan berarti kan terkutuk lah kan, semuanya nggak dikerjain, harus dikerjain lah pokoknya semuanya gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat? Kan orang yang mengenal hukum Taurat cuma orang Bani Israel, apa mereka tidak mengenal dosa gitu? Tanya dulu nih, apa arti dosa? Kalau menurut Nah, Bible, melanggar jelasin. hukum Allah. Oke, yang diberi hukum itu siapa? Israel. Ya, Apakah ada diberikan hukum kepada bangsa-bangsa lain? enggak, tapi Nggak ada. terus Berarti nggak ada istilah pelanggaran bagi mereka kalau tidak ada aturan, kan gitu. oh berarti mereka walaupun membunuh tetap nggak berdosa ya? Itu urusan Tuhan. Karena yang disebut melanggar itu Oke, mereka yang diberi tahu. hukum. Paham. Paham ya? Ya, berarti jadi artinya pembunuhan yang dilakukan suku Amalek harusnya itu nggak berdosa karena mereka nggak punya hukum. Thank you. Itu urusan Tuhan. Jadi yang kita bahas kan, bagaimana mereka berdosa tadi kalau menurut kalau menurut ajaran Anda ya itu. Iya, kalau menurut arti dosa di hadapan Tuhan itu nggak dosa karena mereka tidak diberi hukum. Mereka nggak dosa, udah close. Ya, oke. Lanjut. Oke. Jadi tadi ada pernyataan tentang Yesus bicara kepada murid-muridnya orang Yahudi. Yang saya maksud bukan Yahudi muridnya, ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka yang Judaism ini. Jadi ketika Yesus berbicara kepada Judaism, maksudnya oleh ahli Taurat, orang Farisi, atau juga orang Yahudi yang bukan pengikutnya, itu beda ketika dia bicara kepada muridnya yang berkebangsaan Yahudi, yang keberbangsaan bangsa lain. Beda, itu perlu diperhatikan itu. Termasuk seperti perkataan tadi Pak Charlie, memang hati-hati, cuma sekali lagi pistol airnya jangan sembarangan dikeluarkan. Kalau membaca Alkitab itu kronologis, jadi dibaca semua, jangan mencomot gitu, jangan mencomot. Dibaca satu perikop, siapa yang bicara, kepada siapa bicara, kapan dia bicara. Makanya saya bilang tadi begitu, baca Alkitab itu begitu. Siapa yang bicara, kepada siapa dibicara, kapan dibicarakan. Itu penting kalau mau bahas Alkitab. Dan yang kedua, Alkitab itu bukan firman Tuhan, biar paham ya, tapi berisi firman Tuhan. Karena di sana ada perkataan Tuhan, ada perkataan setan, ada perkataan manusia. Jadi hati-hati, jangan sampai perkataan setan dianggap perkataan Tuhan. Perkataan manusia dianggap perkataan Tuhan. Ada yang memang diwahyukan, diilhamkan seperti pada Rasul Paulus. Nah itu penting, karena sekali lagi Paulus pun juga dikhususkan. Dia dikhususkan sebenarnya bagi bangsa di luar Yahudi. Dia diutus untuk ke bangsa-bangsa lain, walaupun nanti di tempat bangsa yang lain dia bertemu dengan orang-orang Yahudi di sana, dia tetap ajarkan, sedikit dia gambarkan. Nah, masalah terbanyak sih pertanyaannya saya, kata-kata Yesus tampan itu kalau yang Anda baca dalam Yesaya 53 tadi, dia tidak tampan. Itu kan bicara ketika dia manusia, masih mengenakan tubuh manusia. Dan tidak ada memang bisa menggambarkan wajah dia waktu mengenakan tubuh manusia. Yang sekarang yang orang bisa melihat yang oleh karena kasih karunia-Nya itu tubuh kemuliaan. Beda dengan tubuh waktu dia pakai tubuh manusia yang fana. Tubuh yang fana itu ya pasti kalau ada catatan tidak semarak, tidak tampan, ya berarti begitu. Yang sekarang katanya tampan, mirip orang ya Arab lah, mancung hidungnya kan. Pasti sejelek-jeleknya orang Arab pasti tampan sama kita karena mancung hidungnya, kayak kira gitu. Tapi yang dia kenakan sekarang setelah kebangkitan, aduh catat, setelah kebangkitan dia bukan lagi mau mengenakan tubuh yang lama. Yang lama sudah nggak laku. Dia sedang memakai tubuh yang kemuliaan, yang baru. Makanya tadi juga cuma mengatakan Yesus menyamar ketika dia jalan di Emmaus. Yesus nggak menyamar. Yesus itu tersamar bagi yang melihat. Kenapa? Karena dia pakai tubuh yang baru. Jadi yang pertama dengan dia yang ke Emmaus itu, dia nggak kenal kenapa tubuh yang dipakai Yesus itu mungkin mirip-mirip sama yang tubuh yang lama, tapi bukan tubuh yang lama. Nah itu perlu dicatat penting sama Mr. Juma, supaya hati-hati, sekali lagi hati-hati. Dan masalah juga tentang Paulus pembunuh. Ya kenali Paulus itu harus progresif bro, progresif, berurut dan benar. Ketika dia bicara pembunuh, dia itu sebelum mengenali Yesus, memang dia antikristus. Tapi setelah Yesus menemukan dia, artinya menjumpai dia, beda, dia berubah. Jadi dulu dia kan bercerita siapa dia dulu.
Sekarang enggak lagi, enggak seperti dulu saya ini. Kira-kira begitulah bahasa pesannya. Jadi kalau bilang dia seorang pembunuh, ya memang dulu iya begitu dia. Tapi setelah bertemu dengan Yesus, sudah lain kisahnya. Udah gitu aja dulu. Oke. Jadi ingat ya, sahabat sendiri yang mengatakan bahwa apa yang Anda sebut Alkitab itu bukan firman Tuhan. Jangan lagi nanti kau suruh saya hati-hati, hati-hati. Kamu sendiri yang mengatakan, kitabmu bukan firman Tuhan. Catat itu. Berisi firman Tuhan. Ya, tapi berisi firman Tuhan, tapi bukan firman Tuhan. Artinya orang mencatat mengatasnamakan firman Tuhan, kan gitu ya. Jangan gantung nanti apanya. Jadi lain kalau hanya sekedar tidak firman Tuhan nanti sepertinya titik gitu. Iya, tapi berisi firman Tuhan. Ya. Artinya ada orang yang menuliskan tentang firman Tuhan, ada juga yang menuliskan tentang perkataan setan menurut Anda, kan gitu. Bukan. Jadi ada di sana berbicara itu Tuhan yang menulis itu ya firman Tuhan yang ditulisnya, ada bukan firman Tuhan perkataan setan. Seperti ya di Ayub. Anda mengatakan Alkitab bukan firman Tuhan loh, saya catat loh tadi. Iya. Tapi terus Anda jangan salah paham. Yang dimaksud tapi apa? Ada perkataan iblis di dalam, ada perkataan manusia di dalam. Sudah. Ya berarti narasi. Tidak murni firman Tuhan gitu maksudnya. Gimana? Cuma jangan gagal paham terus dong ya. Jadi artinya loh, tolong Anda jelaskan kepada saya ketika Anda mengatakan Alkitab bukan firman Tuhan. Oke. Silakan. Alkitab buku ini ya. Iya, kitab kalian lah. Sudah. Saya ambil kata Alkitab dari Al-Quran. Mana lagi? Saya jelaskan. Jangan bukan Anda yang mengatakan itu, Saudara Rema. Enggak, saya jelaskan. Kalau yang Anda maksudkan adalah perkataan didikte, Tuhan mendiktekan ayat-ayat, itu bukan begitu. Jadi tidak bermakna Alkitab itu bukan orakel. Orakel itu maksudnya perkataan Tuhan langsung disalin, dituliskan di situ, bukan. Jadi yang dimaksudkan Bro Rema, Alkitab adalah kitab yang dicatat berdasarkan ilham yang diberikan oleh Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. Udah. Tadi sudah jelas dia katakan Alkitab bukan firman Tuhan. Itu maksudnya. Bentar Pak. Ya terserah Anda mau mengartikan apa. Poin itu yang saya tangkap. Dia mengakui kitabnya bukan firman Tuhan. Tapi juga saya katakan loh tadi kamu minta saya hati-hati, tapi kamu mulut pun tidak hati-hati. Zuma, kamu jangan gagal paham terus ya. Makanya levelmu itu seharusnya level ustadz itu udah harusnya sudah pemahaman. Harusnya kalian penginjil juga jangan mengatakan kitab kalian itu bukan firman Tuhan. Loh, makanya saya tadi sudah jelaskan ya. Alkitab nampar sendiri. Udah. Itu poinnya yang saya katakan. Silakan Anda mengatakan kitab Anda bukan firman Tuhan dengan alasan-alasan tertentu. Makanya bukan didiktekan begini. Udah. Gini. Udah memang bukan. Kitabmu itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan memang. Nih Anda siapa yang bilang didiktekan? Yesus aja nggak kenal kitab kamu. Dulu ya. Ini saya sudah benar itu dikatakan oleh Rema. Gini, saya bantah dengan dalil ya. Charlie itu nggak akan bisa dia. Saya bantah dengan dalil. Masuk dalam poin saya tadi ya. Ini saya jelaskan dengan dalil. Ini saya jelaskan dengan dalil. Udah, memang kitab Anda bukan firman Tuhan berdasarkan apa yang diterangkan oleh Rema. Zuma jangan ngeyel. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dari mana Anda bisa mengetahui bahwa Lukas itu diilhamkan? Ini dalil. Ya, dari mana Anda tahu bahwa yang ditulis Lukas itu ilham dari Tuhan? Ya bicara tentang Yesus, kisah Yesus. Mana dalilnya? Mana pengakuan Lukas? Jelaskan dulu Juma, kamu jangan nyerocos dulu, kan tadi peraturan. Nggak usah, kamu jangan menegakkan benang bahasa, nggak akan pernah bisa, percuma. Kalau orang ngomong jangan disela. Ini kan ya sama, kalau saya ngomong kamu juga jangan sela. Saya kan menjelaskan. Nggak perlu, saya nggak butuh penjelasan dari Anda. Kamu nggak perlu penjelasan, tapi kamu itu gagal paham. Biarin aja, saya gagal paham menurut Anda. Yang saya tahu, saudara Anda mengakui kitab Anda bukan firman Tuhan. Admin jangan mute terus. Ya, Anda sudah mengakui bukan firman Tuhan. Lagian juga Yesus tidak pernah mengajarkan perjanjian baru kok. Kok ribet kali Anda ini. Nah, tentang dosa waris. Roma 5 nomor 12.
Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Anda periksa, benar nggak itu? Itu dosa waris itu. Ya, dosa Satu itu, orang masuk ke dunia membawa dosa, imbasnya kepada semua manusia. 1 Korintus 5:15, nomor 21, nomor 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Nomor 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kurang. Roma 3, sabar, ini giliran saya, sabar. Roma 3 nomor 23, nomor 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus. Kemudian ini jelas di Galatia 6 nomor 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Pengakuannya sendiri yang mengajarkan tentang dosa waris itu ada. Roma 5 nomor 12, 1 Korintus 15 nomor 21, nomor 22. Nah sekarang tunjukkan dalil yang sama seperti ini, bahwa Adam masuk ke dunia membawa dosa sehingga keturunannya semua mewarisi dosa. Ada nggak di dalam perjanjian lama? Nggak ada. Anda tidak akan menemukan itu. Itu satu. Kedua, ketika Anda mengatakan bahwa di dalam Kisah Para Rasul itu bukan murid Yesus, ya, saya katakan kepada Anda, kalau diterangkan itu bukan murid Yesus, tapi yang jelas orang-orang ini adalah orang yang memahami tentang hukum Taurat dan menganggap hukum Taurat itu adalah kitabnya mereka. Bukankah Yesus mengakui bahwa muridnya itu Bani Israel yang taat kepada hukum Taurat? Itu yang pertama. Kemudian di dalam Galatia 2, di situ sangat jelas diterangkan bagaimana kemudian Paulus dan Petrus itu bertentangan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Kefas ini siapa? Murid Yesus. Paulus sendiri yang mengakui dia bertentangan dengan murid Yesus bernama Kefas. Jadi bukan saya. Bukan saya yang mengatakan itu. Bahkan ketika dikatakan, apakah kalian pernah mendengar tentang Roh Kudus? Murid-murid Yesus mengatakan, tidak pernah kami mendengarkan Roh Kudus. Nah, lalu kemudian diterangkan di Kisah Para Rasul 23 nomor 12, dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Kalau Anda mengatakan orang-orang Yahudi ini bukan murid Yesus, lalu siapa murid-murid Yesus? Itu dulu. Siapa murid-murid Yesus? Bukan orang Yahudi gitu. Dan nyata tadi di Galatia ya, Paulus mengakui bahwa dia bertentangan dengan Kefas. Kefas itu murid Yesus. Lalu kemudian, tolong carikan saya di dalam pengajaran Yesus, dalam catatan yang dihasilkan dari penelitian Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Di situ ada, menurut Yesus, akan ada orang datang ya menyiksa, lalu kemudian menangkap murid Yesus, lalu kemudian menganiaya murid Yesus. Menurut saudara saya Kristen, si Rema dan dua saudara Charlie, siapa yang melakukan dan menggenapi penangkapan, penyiksaan murid-murid Yesus angkatan pertama? Itu dulu poinnya. Anda jawab itu. Siapa yang menyiksa, menangkap, mengejar, ya, memasukkan murid-murid Yesus ke dalam rumah-rumah ibadat dan juga penjara. Membawa kemudian murid-murid Yesus depan imam-imam menghakimi murid-murid Yesus. Siapa itu pelakunya? Jangan tuduh yang lain, karena nanti akan saya tunjukkan pengakuan Paulus sendiri. Itu poin, nanti dijawab ya. Nah, kembali kepada Matius 5 yang Anda katakan tadi, hukum Taurat Anda katakan bukan daripada kitab Taurat. Anda ini lucu, sekali lagi saya katakan, Anda lucu. Hukum Taurat itu adanya di kitab Taurat. Kalau kemudian hanya 10 hukum Taurat itu yang kemudian Anda jadikan sebagai acuan, lalu dikatakan hukum Taurat itu kutuk, ini semakin jauh Anda
akan tergilas dengan pengajaran Yesus itu sendiri. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apakah ini kutukan? Menyebabkan orang-orang Yahudi itu tersiksa. Lalu kemudian jangan membuat bagimu patung. Apakah susah bagi orang Yahudi untuk tidak membuat patung? Lalu kemudian jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sampai hari ini orang Yahudi tidak menyebut Tuhannya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sampai hari ini orang Yahudi menjalankan Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Sampai hari ini orang Yahudi menghormati ibunya. Jangan membunuh. Sampai hari ini masih tertulis di dalam pengajaran orang Yahudi. Jangan membunuh sesuai dengan apa yang dilarang. Lalu kemudian jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Ini semua yang kalau Anda katakan hukum yang tidak boleh dihilangkan. Di antara 10 hukum ini mana hukum yang paling terkecil? Seperti titik otak kata Yesus yang mana di sini? Yang dikatakan hukum Taurat itu adalah semua yang menjadi ketetapan Tuhan yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya, khususnya kepada Musa. Itu yang dimaksud hukum Taurat, bukan 10 hukum. Termasuk diantaranya babi haram. Itu semuanya, termasuk diantaranya adalah bersunat. Itu hukum Taurat. Kalau yang 10 ini, ya Anda tidak perlu mengajarkan orang Yahudi, mereka masih taat sampai hari ini. Berarti tidak kena kepada apa yang diajarkan oleh Paulus dalam Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau yang Anda maksud hukum Taurat ada yang 10, berarti kata Paulus, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran dari 10 hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau itu benar, berarti benarlah adanya. Pantas saja kalian ketika diperintahkan jangan ada Tuhan lain di hadapanku, kalian membentuk Tuhan baru dalam rupa manusia. Pantas. Ternyata itu alasannya. Silakan. Aku sedikit. Silakan Dinda. Jadi hukum Taurat itu kata Pak Rema untuk Bani Israel doang. Nah kemudian yang tidak mengenal hukum Taurat itu walaupun memperkosa neneknya atau menyembah Allah lain itu tidak berdosa. Karena kan nggak tahu dosa karena nggak pegang hukum Taurat. Terus ya yang anehnya ketika Tuhan turun menjelma menebus hukum Taurat itu yang ditebus kok malah justru orang-orang Bani Edom. Dan ternyata Tuhan gagal. Kenapa? Mayoritas kebanyakan orang-orang Bani Israel tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Jangankan jadi Tuhan, Mesias aja ogah gitu ya. Sampai sekarang gitu loh. Jadi ini lucu banget nih, gimana sih Tuhan ya? Lucu lanjut. Sudah ya? Udah, aku simple. Kami umat Islam tuh simple mah, nggak repot kayak kalian. Ya. Masih ada 5 menit, 6 menit. Ada waktu 5 menit. Masih ada lagi kalau mau dan waktu. Oke, aku lanjut deh. Aku mau bernarasi indah dulu, boleh ya? Itu tadi kesepakatan 10 menit. Itu udah mau 10 menit. Masih ada, aku lanjut lagi. Jadi Tuhan yang turun nuzul menjadi manusia menebus hukum Taurat untuk mereka yang memegang hukum Taurat itu ternyata nggak berhasil. Kenapa? Yang ditebus ogah nerima dia jadi Tuhan. Jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias aja ogah. Jadi ternyata itu gimana kok bisa seperti itu? Dan para suku Amalek dan Bani Edom yang menyembah berhala-berhala ternyata itu tidak berdosa karena mereka tidak mengenal dosa karena nggak pegang hukum Taurat. Dan tiba-tiba ini lucu banget ini, aduh jelasin dong Mbak Rema. Ini biar kita umat Islam ini tercerahkan ya. Jangan berkutat hanya di sekitar doktrin tapi jelasin dong secara logika itu kenapa kok bisa gitu loh. Tuhan memberikan hukum kepada Bani Israel mengenal dosa padahal Bani kesayangan, tetapi Bani Edom, Bani lain, Bani yang Amalek dan bahkan yang dibunuh Sodom Gomora segala macam ya, yang belum ya, itu belum ada Taurat ya. Yang setelah ada Taurat itu yang memperkosa neneknya dan memperkosa anaknya dan bahkan yang membunuh, makan orang atau apapun lah kita nggak tahu ya, whatever ya. Itu nggak berdosa ya, karena kan nggak pegang hukum Taurat. Pak Bang Rema tadi bilang iya gitu, menurut Tuhan gitu ya. Kacau deh, aduh pusing aku. Lanjut. Oke, saya jawab ya. Bisa di. Lucu. Udah oke, saya jawab ya. Untuk Riva sebentar dulu saya jawab nih. Kalau sebenarnya saya nggak gitu tertarik sih membahas Israel karena nggak prinsip kali buat saya itu. Tapi nggak apa-apa, saya akan beri jawaban tuh khusus buat pistol mainannya Ibu Riva. Jadi gini Ibu Riva,
Ketika Tuhan mau merancangkan keselamatan, Tuhan memulai dari satu bangsa, satu pribadi. Maksudnya satu pribadi dulu, yaitu Abraham. Lalu Tuhan berkatakan lewat keturunanmu aku akan bla 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 bla. Siapa keturunannya? Satu bangsa disebut Israel. Di luar Israel sudah pasti nggak selamat. Jadi nggak perlu hukum lagi mereka. Mau membunuh atau tidak membunuh. Mereka itu memang tidak bagian dari Israel, pasti selesai. Tapi mereka diberi kesempatan lewat Israel. Israel ini dipersiapkan supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ada hukum-hukum yang diberikan Tuhan untuk bagaimana berhubungan kepada Allah yang benar dan kepada sesama. Seperti hukum Taurat yang ditemukan oleh Musa dan diberikan kepada Musa. Seperti dijelaskan Pak Charlie tadi, 4 kepada Tuhan, 6 kepada sesama. Oke, itu hukum sudah mencakup seluruh hukum yang dibutuhkan oleh manusia, baik berhubungan kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan Israel sebagai patron. Makanya bangsa-bangsa di luar Israel, ketika mereka tidak menerima hukum, tapi mereka melakukan hukum itu sendiri, mereka juga bisa selamat. Karena yang penting melakukan hukumnya, bukan hukumnya. Karena bagaimanapun manusia memiliki hati nurani. Setiap manusia pasti ketika melakukan pembunuhan menyesal. Pertama melakukannya. Kalau sudah berulang-ulang itu akan tumpullah hati nuraninya. Karena bagaimanapun manusia itu desainnya itu seperti Allah. Pasti memiliki hati nurani. Maka Paulus juga ingatkan sebenarnya dalam Roma itu, hukum mereka berlaku hukum hati nurani. Tetapi kalau mereka juga tidak mau mendengarkan hati nurani yang mereka lakukan itu salah, ya udah itulah nanti mereka akan tetap selesai. Sekali lagi, hukum diberikan kepada Israel untuk dimulai supaya bangsa-bangsa yang lain itu mengenal hukum yang benar gimana. Jadi kalau mereka membunuh, melakukan itu memang mereka akan selesai semua mau gimana. Kecuali sekali lagi mereka dengar hukum Israel tapi mereka juga pelakunya. Mereka akan selamat. Nah konsep selamat juga di perjanjian lama kan sebenarnya itu kabur. Keselamatan di sana kan nggak ada kaitannya tentang di sorga. Setahu saya tidak ada hubungan sorga. Keselamatan itu selalu berhubungan nggak mati secara fisik. Itu ajanya pada masa itu ya. Kaitannya kepada hidup kekal kematian itu mereka ya takut maut itu mati secara fisik. Sementara ajaran Yesus sudah masuk level lebih dalam, kematian secara roh. Artinya ke neraka selama-lamanya. Dan itu Yesus datang menyempurnakan, sekali lagi menggenapi. Jadi cuma sekali lagi dia keluarkan lagi pistol airnya. Yesus itu bukan pelaku hukum Taurat, karena hari Sabat pun dia langgar. Sampai dia berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bukan hari Sabat yang mengatur hidup manusia, tapi manusia yang untuk manusia diberikan itu. Yesus melanggar dalam tanda kutip karena dia menggenapi ketika contoh nih, kau bicara tentang nanti bisa dibacalah itu. Sekali lagi bukan praktisi seperti sering dikatakan teman-teman Muslim Jumat. Oh Yesus itu praktisi hukum Taurat. Waduh, pistol air lagi keluar. Yesus bukan praktisi hukum Taurat. Yesus penggenapan hukum. Makanya Yesus itu sendiri adalah hukumnya. Dialah hukumnya. Dia menggenapi. Artinya terakhir hukum yang kedua dirinya. Dirinya lah hukum itu. Makanya perkataan Yesus roh dan hidup. Makanya di Matius 5 itu tidak lagi berkata demikianlah firman Tuhan. Gak ada lagi. Ada tertulis bla bla. Tetapi aku berkata kepadamu. Catat itu. Aku berkata kepadamu. Yesus gak ngomong lagi. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bla 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 bla. Seperti nabi-nabi sebelum-sebelumnya. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia nggak berkata, aku berkata enggak. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, bla dan seterusnya. Tapi ketika Yesus beda. Yesus tidak berkata gitu. Tapi dia mengatakan hukum yang baru.
Seperti salah satu, banyak tuh nanti di Matius 5 itu. Seorang yang berzina itu bicara fisik untuk hukum Taurat. Tetapi Yesus mengatakan yang baru. Makanya dikatakan perjanjian baru. Hukum yang baru. Kau memandangnya, kau berzina. Kata memandang sebenarnya mengingini secara seks. Kau berzina. Jadi hukum yang baru diberikan. Jadi sekali lagi, tolong jangan sembarangan mengeluarkan pistol airnya. Apalagi pistol mainan Riva, ya kan? Jadi sekali lagi Riva tahu ya itu jawaban tadi. Jadi masalah dosa tadi Mas Juma katakan. Di dalam 1 Yohanes dikatakan ada dua jenis dosa. Dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Kalau dikatakan ada dosa turunan, itu dosa itu cikal bakal, ibaratnya bibit. Bibit yang kalau nanti dilakukan bertumbuh, istilah kalau sebuah tumbuhan. Nah, kalau dibiarkan terus dilakukan, bahkan melahirkan maut. Yakobus sudah ingatkan juga seperti itu. Yakobus sudah mengatakan begitu. Kalau dia terus dilakukan, nanti akan menghasilkan maut, kematian kekal. Jadi dalam naturnya manusia sudah ada bibit dosa. Itu yang disebut waris. Mereka mewarisi dosa. Dosanya itu bibit. Bibit dosa itu kedagingan manusia, itu keinginan mereka yang akan melawan keinginan Allah. Sudah ada naturnya dalam diri manusia sejak Adam jatuh. Di situ diwariskan terus bibit itu. Itu istilah saya, walaupun nggak ada memang kata-kata seperti itu dalam kita, tapi bisa menjelaskan. Jadi dosa itu belum mendatangkan maut. Itulah disebut dosa yang tidak mendatangkan maut. Kapan dia mendatangkan maut? Ketika dilakukan dan tidak menyesali dan berulang sampai titik di mana dia tidak lagi ada kesempatan untuk bertobat atau mati. Ya, silakan Pak Charlie, dilanjut Pak. Loh, Pak Charlie masih ada nih? Tutup itu. Mute enggak? Ini berapa menit, Dek? 1 jam mereka. 10. Jangan itulah. 10 menit Bang, 10 menit Bang. Pistol mainan 10 menit. Ya. Anak kecilnya si Charlie-nya enggak tahu tuh. Mana Charlie-nya? Charlie itu udah angkat tangan dia. Aduh, tolong di ini dong. Bro, bentar. Charlie. Tunggu. Aku ini Semangat, dulu, bentar. Oke. Si Kores ketiduran. Ini gimana sih? Aku dihilangin co-hostnya. Aduh, kan persyaratannya narasumber itu co-host dong. Ayo balikin dulu co-hostnya. Enggak tahu. Bacot, lu udah gua ban karena lu motong-motong. Ini untung Unik Riva baik, jadi lu masih bisa ngomong. Iya, jadi lu di mute lagi ntar. Silahkan ngomong. Ini pakai timer ini. Silakan timernya gimana ini ngitungnya? Udah 7 menit nih. 1 jam. 7 menit. Aduh, gila aja malam ya, ini. jadi ini tinggal 3 menit lagi. Mungkin Pak Charlie mau menambahi tentang tadi pistol airnya si Juma. Iya, aku mau menambahkan ya. Oke, lu lihat timer Charlie. Iya, pokoknya begini, saya membantah Zuma ya, diam ya. Ini tolong saya screen-nya, saya mau menunjukkan ayat. Tadi Zuma ngotot bahwa yang dimaksudkan Yesus di Matius 5 ayat 17 sampai 20 adalah seluruh kitab Taurat. Saya share screen ya. Gini, kalau Anda ngotot seperti itu, ini di dalam kitab Kejadian, Sefer Bereshit, Torah Moses, ini salah satu kitab Taurat Musa. Di sini dikatakan segala yang bergerak termasuk babi, unta, kepiting, apa semua akan menjadi makananmu. Ya. Kamu mengimani ini enggak, Zuma? Segala yang bergerak, kamu makan babi? Enggak kan? Ini hukum Taurat apa bukan? Ya, ini dalam kitab Taurat loh. Ya, jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa yang dimaksudkan Yesus bukan seluruh kitab Taurat, tetapi seluruh hukum Taurat. Ya, kalau Anda maksudkan adalah seluruh kitab Taurat atau seluruh mitzvot seperti anggapan orang Yahudi, Anda ikuti ini enggak? Bantah ini. Nah, sekarang Anda juga ya saya tunjukkan ya. Tadi ngomong tentang hukum sunat atau apa. Ini saya tunjukkan ayatnya. Ya, ini dari Yohanes 7 ya.
pasal 22. Jawab Yesus ya, ayat 21, ya, jawab Yesus kepada mereka. Ya, ini ayat 22 yang jadi fokus. Jadi, ya, ini perkataan Yesus. Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebetulnya sunat bukan berasal dari Musa. Ya. Jadi ada perbedaan berapa ratus tahun dari Abraham sampai kepada Musa, ya, itu sekitar 430 atau 450 tahun, ya. Kalau Anda tahu, ya. Jadi sunat itu berasal dari Abraham, bukan dari Musa, ya. Tetapi kepada Musa diberikan hukum Tauratnya. Ini dua hal yang berbeda. Hukum Taurat yang dimaksudkan Yesus di Matius 5 ayat 17 sampai 20 itu hukum Taurat yang tadi saya sebutkan, 10 perintah Allah, 4 ketaatan kepada Tuhan dan 4 kepada manusia, sesama manusia, ya. Ya, perintah tentang itu, ya. Jadi 4 kepada Tuhan, 4 tentang manusia, sesama manusia, ya. Bukan seluruh kitab Taurat, ya. Bukan seluruh kitab Taurat. Kalau seluruh kitab Taurat kamu sudah melanggar ini, ya. Kamu harus makan babi. Ya. Segala yang bergerak akan menjadi makanan. Ya. Bantah ini. Jadi jangan gagal paham, jangan gagal paham, ya. Oke. Jadi teman-teman, kita saksikan ya bagaimana tumbangnya teman-teman Kristen hanya dengan menggunakan pistol air. Belum saya gunakan pistol asli, udah pada keok semua. Jadi gini, iya, bayangkan aja itu. Anda membawa kemudian Matius 7 nomor 22, apa yang Anda ingin jual di situ? Jadi kata Yesus, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi nenek moyang kita, yaitu Abraham. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Apa yang salah di situ? Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Kamu bersunat gak? Tidak. Padahal Musa menetapkan itu. Lalu apa yang Anda jajakan sini? Ajaran Paulus. Yaitu kantongin ajaran Paulus. Kemudian ketika Anda bercerita tentang hukum Taurat yang disebut Paulus itu sebagai kutuk, kalau Anda kemudian mengatakan bukan kitab Taurat, yang dimaksud hukum Taurat itulah yang kemudian menjadi kutuk menurut Paulus. Ya, itu pahami dulu. Jangan Anda kemudian kebakaran jenggot, kemudian Anda menutupi apa yang ada di dalam Matius 5 itu, kemudian Anda ingin membebaskan diri Anda dari apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling terkecil, di sini saya katakan kepada Anda, saya ulang supaya Anda itu bisa ngerti, ini pistol air saya pakai, Anda sudah tumbang sini. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Ingat ya, catat ya, dua kata ini, hukum Taurat. Ingat. Apa yang diterangkan oleh Paulus kemudian? Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Bukan kitab Taurat. Masih pistol air Anda sudah pingsan. Jadi yang dikatakan oleh Paulus di sini, hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia kalau kamu duduk di atas 10 hukum Taurat. Mampus enggak tuh? Mampus. Jadi kalau Anda tidak menggantikan 10 hukum Taurat itu dengan hukum kasih, Anda mampus, kata Paulus. Jangan lagi dibilang saya yang salah. Galatia 5 nomor 4, seulang lagi, ini pistol air loh, saya belum menggunakan yang asli. Kamu lepas dari Yesus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Apa hukum Taurat itu? Bukan kitab Taurat, tapi hukum Taurat. Anda yang menjelaskan, hukum Taurat itu yang 10. Jadi kalau kamu mengharapkan kebenaran dari 10 hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau Anda menyembah manusia, wajar. Wajar. Karena kenapa? Karena memang Anda dikatakan, Anda tidak akan mendapatkan hidup karunia kalau masih Anda menduduki hukum Taurat itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Anda harus bikin Allah lain. Karena kalau Anda tetap menuhankan Tuhannya Yesus,
Anda tidak akan mendapatkan kasih karunia. Catat itu. Jangan membuat patung bagimu. Anda harus membuat patung. Ya, karena kalau Anda tidak membuat patung, berarti Yesus tidak akan menjadi apa? Tidak ada karunia kasih kepada kalian. Jangan menyebut nama Tuhan, sebut yang lain, sebut Yesus, sebut Bapa, dan seterusnya. Suka-suka kamu lah. Karena itu harus kalian langgar memang. Karena kalau kamu mengharapkan hukum Torah, kamu tidak akan mendapatkan kasih karunia. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Jangan ganti dengan hari Minggu. Karena kalau kau ibadah hari Sabat, Yesus Kristus tidak akan berguna bagi Anda. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan kau hormati. Jangan kau hormati. Makanya di dalam konsep agama Anda itu, ibu ayah itu sama aja dengan teman biasa. Lalu kemudian jangan membunuh. Jangan ikutin itu. Kalau kau ikuti itu, kamu tidak akan hidup di dalam Yesus Kristus. Silakan membunuh, jajah kemana-mana sebisa Anda. Ya, jangan berzina. Wah, ini berzina aja terus. Makanya tidak ada proses nikah, tidak ada syarat-syarat rukun sah nikah, nggak ada. Makanya penyakit AIDS itu berasal dari negara yang mayoritas perintahnya jangan melakukan hukum Torah. Jangan mencuri, jajah aja kemana-mana, rempah-rempah ambil di negara orang lain. Jangan mengucapkan saksi, lakukan aja kesaksian dusta. Ketika Yesus mengatakan Tuhan satu-satunya itu adalah Allah, lakukan kedustaan. Yesus juga Allah. Jangan bilang 1, 2, 3. Itu poinnya. Jadi kalau Anda mengatakan bukan kitab Taurat, oke, bukan kitab Taurat, tapi apa? Hukum. Iya, itu dia. Sekali lagi saya ulang. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Yesus Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Katanya hukum Taurat itu 10 hukum itu. Kau nggak boleh mengharapkan kebenaran dari sana. Karena kalau kau mengharapkan, Yesus Kristus tidak berguna dan saudara tidak hidup di dalam kasih karunia, tapi di dalam apa? Di dalam kutukan daripada hukum Torah. Anda meminta saya membedakan antara kitab Torah dan hukum Torah itu, makan itu, telan. Ini baru pistol air, saya belum keluarkan pistol asli dulu ya. Sekali lagi saya katakan kepada Anda. Lalu kemudian ketika Anda bercerita tentang ketetapan yang datang kepada Yesus, Anda ada mengatakan tadi gini, Yesus itu tidak taat kepada hukum Torah. Buktinya dia melanggar hari Sabat. Loh, Yesus itu nabi, dia itu pemimpin. Wajar ketika dia memberikan contoh. Bukti bahwa hukum Taurat itu kelak akan datang hukum yang lebih sempurna. Lalu kemudian ada yang nulis, apa katanya? Onta itu haram. Nah ini dia. Baru pistol air, udah kayak begitu. Anda harus tahu, hukum Taurat itu dikhususkan kepada Bani Israel. Anda ini Bani apa? Bani apa kalian ini? Hukum Taurat itu diberikan kepada Bani Israel, bukan kepada kalian. Jadi sejatinya kalau ada pembebasan dengan penggenapan, maka yang dibebaskan itu bukan kalian. Lucu itu. Hukum Taurat untuk Bani Israel, yang dibebaskan kalian. Nggak nyambung nggak? Tidak. Aturan pemerintah untuk rakyat Indonesia, yang dibebaskan penduduk Malaysia. Nyambung nggak? Ya enggak. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi hukum Taurat itu adalah sebuah ketetapan Tuhan yang diajarkan Tuhan kepada Bani Israel untuk ditaatin. Bukan untuk dilanggar. Kalau hari ini Anda melanggar semua hukum Taurat dengan alasan kami ini tidak melanggar, tapi karena Yesus telah menggenapi, skrip mula Anda mengatakan apa, terserah. Tapi yang pasti yang kami lihat, Anda bukan praktisi Yudaism. Anda pelanggar Torah. Kalau Anda mengatakan Anda Yahudi rohani, makanya Anda melanggar semua itu. Loh ini waktu kok makin kecil, bukannya makin besar. Kebalik ya, udah. Adinda Rifa, tolong pistol airnya dipegang, silakan. Elaborasi lagi dengan Bang Zuma. Ya benar kata Bang Zuma. Bener kata Bang Zuma. Yang lucunya itu mereka ini nggak pegang hukum Taurat, Bani Edom dan seluruh manusia di luar bangsa Yahudi gitu kan. Tapi kok mereka ditebus. Nah, yang lucunya lagi yang tadi itu Bang, mereka ini yang tidak memegang hukum Taurat itu harusnya nggak berdosa karena dengan memegang hukum Taurat baru mengenal dosa.
Nah, jadi Yesus tuh nebus apaan gitu loh. Orang nggak berdosa kok yang membunuh bapaknya, memperkosa anaknya di zaman yang di luar Bani Yahudi loh ya. Itu nggak berdosa karena tidak mengenal dosa, karena tidak tahu hukum Taurat. Nih lucu ini kadang-kadang nih. Jadi prikitiu banget emang dan gokil luar biasa ajaran teman-teman Kristen. Kalau kita sih enggak masalah ya. Kita mah senyum aja gitu ya, paradoksnya di mana-mana, kontradiksinya di mana-mana. Ya, hukum Taurat kan untuk Bani Israel. Yesus menebus hukum Taurat, kutuknya hukum Taurat itu ditebus sama Yesus. Nah, lucu seperti yang Mama bilang loh, orang yang di luar Bani Israel ngapain ditebus gitu. Lah hukum Taurat itu kan karena gara-gara ada hukum Taurat maka manusia mengenal dosa. Lah kalau begitu mereka ngapain dibunuh suku Amalek? Ngapain itu orang-orang yang di luar Bani Israel itu? Kenapa kok Tuhan tidak suka kepada mereka? Bukan tidak suka ya. Harusnya Tuhan tidak boleh jahat sama mereka, nggak boleh memerintahkan Musa memerangi mereka. Tuhan kok jahat banget gitu ya? Ya kan? Karena mereka padahal nggak berdosa loh. Karena mereka nggak tahu kalau itu dosa. Karena mereka nggak kenal hukum Torah gitu loh. Paham kan maksudnya? Pak Rema kan tadi udah bilang, oh iya, yang mengenal dosa siapa? Yang memegang hukum Torah. Ini, aduh, ini pistol apa lah yang mau digunakan? Pistol karet saya ya. Pistol karet saya itu udah bikin kalian. Time. Ya, intinya begitulah ya. Gokil ajaran kalian lah, gokil banget. Pak Charlie, Serius. silakan Pak Charlie. Ajarannya prikitiu. Oke, biar saya masuk ya, menunggu Pak Charlie. Nah, ini sering menjadi topiknya pistol airnya si Juma. Dan melumpuhkan Anda. Mantap. Baru pakai pistol air loh. Bantah semua yang saya katakan tadi itu. Silakan. Jangan disambung dulu, jangan disambung. Iya. Jadi jangan disambung dulu ya. Ada tanya. Jadi nggak pernah sejarahnya ada pistol air melumpuhkan. Tapi nggak apa-apa. Buktinya malam ini. Enggak. Kalian jadi bubur Nah, malam ini. Oke. Saya katakan dia yang sering diungkit oleh pistol airnya Juma ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Sudah? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi kalau mungkin pistol air juga mengatakan maksudnya itu yang di atas. Enggak. Ini bicara tentang yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Penggenapan atas kematian Yesus. Makanya di Taman Getsemani, Yesus berkata, ketika dia ditangkap, apa dia katakan? Bukankah harus digenapi apa yang tertulis? Nah, Yesus sudah menjelaskan, bukankah harus digenapi apa yang tertulis? Yang tertulis itu seperti dikatakan Yesus di dalam Matius 5:18 tadi. Hukum Taurat dan kitab para nabi itu kan yang tertulis. Hukum Taurat tertulis, kitab para nabi itu tertulis. Bukankah harus digenapi apa yang tertulis dalam kitab para nabi? Apa itu yang digenapi? Kalau bahasa teks originalnya ini plereo, artinya memenuhkan, memenuhi, membuat semua selesai. Fulfill. Full. Jadi kalau sudah full berarti masuklah. Nah, di sini biar sedikit beragak tajam ke depan nantinya pistolnya Juma. Yesus itu harus dikenal secara progresif. Progresif itu pra-inkarnasi, yang kedua inkarnasi, dan ketiga pasca inkarnasi. Jadi ketiga ini beda kisah, tapi berkaitan satu sama lain. Ketika Yesus sebelum inkarnasi, ketika Yesus inkarnasi, ketika dia sesudah inkarnasi. Ketika Yesus bangkit dari kematian, disitulah mulai apa yang disebut aturan yang baru. Kalau contoh nih saya kasih tahu nih Juma nih. Hukum Taurat mengajarkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu hukum Taurat. Bagi pengikut Yesus setelah kebangkitan ya, pasca inkarnasi, ini penting. Pasca inkarnasi beda ajaran Yesus. Kasihilah sesamamu seperti aku mengasihimu. Jadi standar mengasihi sesama itu kalau hukum Taurat adalah orang itu sendiri. Tapi bagi pengikut Yesus,
Yesus, standarnya lah Yesus sendiri. Bagaimana Yesus mengasihi kami, begitulah kami mengasihi orang. Jadi bukan lagi mengasihi orang seperti aku mengasihi diriku. Karena apa? Kalau andai kata aku tidak suka ditegur kalau salah, maka itu akan jadi standar bagiku untuk orang lain. Ketika orang lain bersalah atau melakukan suatu dosa, saya tidak akan tegur. Karena apa? Karena standarnya diriku. Karena diriku juga nggak suka ditegur kalau aku berdosa. Nah, ketika Yesus bangkit, dia kasih standar lebih tinggi. Makanya mungkin mudah-mudahan si Valen ada dengar nih. Kasihan si Valen, dia masuk ajaran Judaism, membuat standarnya lebih rendah. Karena ajaran yang diperintahkan Yesus kepada muridnya pasca inkarnasi standarnya lebih tinggi. Bahkan ketika inkarnasi sudah dia kasih semua aturan. Dan ketika dia naik, ketika dia bangkit, maka resmilah dimulai. Dan itu ditahbiskannya ketika naik ke surga. Makanya Injil itu bagi semua orang. Hukum Taurat bagi Israel. Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Makanya Yesus berkata, kepadaku sudah diberikan segala kuasa. Segala kuasa sudah diberikan karena sudah selesai. Sudah selesai dia sebagai hukum yang baru, sudah selesai dibuatnya lewat dirinya. Makanya perkataan Yesus yang sekarang berlaku. Karena sekarang dia yang berkuasa di surga dan di bumi. Dan dia perintahkan supaya jadikan semua bangsa muridku. Nah, pertanyaan, mau nggak bangsa-bangsa lain itu dijadikan murid? Nah, itu kembali kepada masing-masing. Tapi perintah itu jelas. Sekali lagi Bu Rifa tadi kan, masalah hukum-hukum tadi. Hukum Taurat bagi Israel, hukum dari Yesus bagi semua orang. Siapa yang mau menerima, selamat. Ya, siapa yang tidak menerima, ya terserah kepada dia. Oh, oke, silakan. Ya, ini jadi begini ya, Rifa, saya jelaskan dan Zuma jangan gagal paham ya. Ini kalian mengatakan kalau tidak mengikuti hukum Taurat, berarti hanya mengikuti hukum Yesus, itu berarti hukum Taurat nggak berlaku. Gini ya, saya tadi sudah jelaskan. Kalau kamu ada hukum kayak hukum berlalu lintas, bukan berarti kamu boleh iya saya pakai saya mau ke sana ya udah nggak usah pakai helm, nggak usah pakai apa ini itu. Kamu pasti ditilang, kamu sudah melanggar ketetapan itu. Kamu kalau misalkan kamu tidak mengasihi sesamamu atau gimana, kayak Zuma bilang, oh berarti harus buat berhala. Itu salah ya, itu namanya gagal paham. Ini Anda mempertaruhkan seluruh pemirsa ya, seluruh Indonesia. Saya tunjukkan ya, tadi saya sudah jelaskan ya kepada Zuma bahwa orang yang melakukan hukum Taurat ini tetap tidak beroleh kerajaan surga. Yesus mengatakan kamu sudah melakukan hukum Taurat pun tidak masuk kerajaan surga. Terus boleh dilanggar? Enggak. Kamu kalau melanggar kamu mendapat hukuman. Ya, namanya hukum ya, itu kayak hukum lalu lintas atau gimana. Kamu melaksanakan itu wajib. Kamu tidak melaksanakan, kamu dihukum. Ya, jangan kamu bilang oh berarti emang boleh membunuh sesama atau gimana, membunuh ibunya, bapaknya. Kalian harus paham, jangan ya, terutama Rifa ya. Yang membunuh leluhur itu siapa ya, periksa itu tentang Fir bin Malik, saya sudah ngomong berkali-kali ya, yang lahir tahun 210 Masehi ya, itu disebut Quraisy yang kaumnya adalah masih kaum keluarganya Muhammad ya, dikafirkan, halal darahnya, itu kaum leluhurnya ya, dibantai. Jangan kayak gitu ya, ini ya Rasul Paulus mengajarkan ini. Atau tidakkah kamu tahu ya bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, ini gay atau apa ya, pencuri, orang kikir, pemabuk, memfitnah seperti Zuma dan seperti Nandar, ini penipu, tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ini ajaran Paulus loh, ajaran Kristen ya. Jadi jangan kamu menafsirkan ya apa yang kalau misalkan di dalam kitab Galatia 5 ya ayat 2 ini kalian salah menafsirkan ya. Jadi tentang Paulus tidak mewajibkan ya Titus
ini untuk disunatkan ya. Jadi kamu harus tahu bahwa Galatia itu adalah satu kota yang penduduknya bukan orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang keturunan Yunani, Gaelik, bangsa Keltik ya. Kalau kalian tahu. Nah, mereka harus nggak mengikuti hukum Taurat. Kan Zuma akhirnya membenarkan perkataanku. Iya, hukum Taurat kan hanya untuk kepada Bani Israel, ya. Jadi kalau misalkan kamu mengatakan kamu boleh makan unta, jangan salah. Imamat pasal 11 itu bukan cuma babi, ya. Bukan cuma babi, bahkan unta itu paling pertama disebutkan ayat 4. Kenapa kamu tidak baca ini? Ayat 4 kamu tidak baca, ya. Ayat 4 mengatakan unta ini binatang yang paling pertama disebutkan dari seluruh binatang yang haram. Unta itu haram, ya, haram bagimu, ya. Kamu kan nggak pernah mempermasalahkan tentang Muhammad memakan unta, ya. Ya, ini kamu harus tahu bahwa unta itu lebih haram dari seluruh binatang haram karena paling pertama dari seluruh binatang haram. Ya. Jangan kalian itu gagal paham, ya. Ini kalian harus mengerti bahwa mengakui Yesus sebagai juru selamat itu sama seperti bangsa Israel. Sejak dari awal saya sudah menjelaskan, bangsa Israel sudah diberikan hukum Taurat, tapi mereka tetap menantikan Mesias juru selamat, ya. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat itu adalah bahwa kita beriman dosa kita itu ditebus, ya. Tetapi menghilangkan hukum Tauratnya, peraturan-peraturan seperti itu tidak bisa. Jadi ya, kalau kamu melanggar hukum Taurat, kamu bersalah. Ya. Tetapi kalau kita lihat, ya, siapa dari setiap manusia yang bisa sempurna melakukan hukum Taurat? Ya, tidak satu orang pun. Kamu salah sedikit mati masuk neraka kamu. Udah Charlie, paham ya? Jangan gagal paham terus kamu. Santai. Iya, jangan gagal paham terus. Biasa gagal aja paham kali. atau gagal iman nih? Gagal paham kamu, gagal iman. Enggak dong. Coba yang tadi ya, saya ulang dari Matius 5 ya. Ini pistol air kok bisa melumpuhkan kalian. Ingat, di sini di Matius 5 nomor 18 diterangkan. Aku Yesus berkata kepadamu, saya lebih percaya Yesus daripada kalian. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Nggak. Ada apa? Kenapa langit dan bumi dibawa-bawa? Kalau ternyata ujung-ujungnya mati disalib itu adalah dikatakan semuanya terjadi. Mati disalib. Harusnya gini. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum aku mati di tiang salib, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya itu terjadi. Harusnya kayak begitu. Tapi faktanya kan tidak. Ini dibawa-bawa, bumi, langit, lenyap. Tolong dong, ya. Masa pistol air membuat kalian lumpuh? Karena aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Ini bumi dibawa-bawa, langit dibawa-bawa. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, coba tunjukkan data kepada saya, perkataan Yesus, bahwa hukum Taurat itu akan lenyap setelah saya mati di atas tiang salib. Ada enggak? Enggak ada dalilnya itu. Ya. Lalu kemudian Anda mengatakan saya fitnah. Apa yang saya fitnah? Faktanya kalian tidak taat kepada hukum Taurat. Berarti yang dibatalkan di situ hukum Taurat. Lucu kalian ini. Emang kalian masih taat hukum Taurat? Enggak kan? Ada Advent, Bang. Ya ini bukan Advent yang kita temani dia loh. Advent juga masih menyembah Yesus kok. Padahal kan Tuhan itu hanya satu, jangan ada ilah lain. Nah, apakah kalian ini taat Taurat? Kan tidak. Berarti apa yang diterangkan Paulus tentang pembatalan hukum Taurat, jangan lagi Anda otak-atik dengan berbusa-busa Anda, tapi faktanya Anda bukan penganut Taurat. Itu aja dulu. Jadi kalau saya mengatakan yang dibatalkan adalah hukum Taurat, katakan saja amin. Karena memang itu fakta. Anda menjadi Kristen, nyembah kepada siapa? Orang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat, ada nyembah Yesus gitu.
ada mereka menunggu Tuhan datang nusul menjadi manusia. Enggak ada. Mesias yang mereka tunggu itu dari keturunan Salomo. Dan mereka, menurut mereka, Mesias itu adalah raja. Layaknya Daud. Layaknya Salomo. Bukan seperti yang Anda imani, Tuhan datang dalam rupa manusia, membebaskan manusia dari dosa. Bukan kayak begitu yang ditunggu oleh orang Yahudi. Lalu kemudian tadi ada pernyataan yang mengatakan bahwa Israel nggak penting banget buat saya, kata Rema. Loh, baru kali ini saya mendengarkan itu. Kalau Kristen yang mengatakan Israel itu adalah umat Tuhan. Dari dia kemudian Israel itu orang mendapatkan keselamatan. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa Israel nggak penting banget buat saya. Artinya bahwa hukum Taurat itu nggak penting banget buat saya. Jujur aja. Memang hukum Taurat itu tidak penting bagi Anda. Karena yang penting bagi Anda itu adalah Yesus mati di atas tiang salib, kemudian Anda diselamatkan. Itu poin. Ya, jadi ketika Anda mengatakan itu, ingat ya, Anda sedang mengatakan bahwa Anda tidak taat kepada hukum Taurat. Ketiga, bahwa Anda mengatakan bahwa onta itu juga haram. Kan saya sudah katakan kepada Anda, kami umat Islam makan onta. Kenapa? Karena onta tidak diharamkan di kitab kami. Di kitab Bani Israel, untuk Bani Israel, iya, itu diharamkan. Bukan untuk kami. Kitabnya Israel, syariatnya untuk Israel, Al-Quran syariatnya untuk kami umat Islam. Nah sekarang kalian, kenapa ada kitabnya orang Yahudi di dalam kitab kalian, kemudian kalian batalkan itu semua. Sementara kalian mengaku pengikut Yesus, percaya kepada Yesus. Sementara Yesus itu adalah penganut Taurat. Anda mengatakan bukan penganut Taurat. Faktanya dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikerjakan berdasarkan atas kesaksiannya adalah kehendak Bapa yang telah mengutus dia. Bukan dia sendiri yang mengatasnamakan dirinya sendiri, tidak. Bahkan kedatangannya bukan atas kehendak dirinya sendiri, tapi atas kehendak Bapa yang telah mengutus dia. Yesaya 18 nomor 9 yang berkaitan dengan ketetapan Tuhan. Yesaya 20 nomor 19, kemudian Ulangan 11 nomor 1, kemudian Maliki 4 nomor 4. Itu semua ketetapan Tuhan harus ditaatin bagi Bani Israel. Kejadian 26 nomor 5. Tolong deh, kalian jangan gagal paham dan jangan menuduh saya fitnah. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-hukum-Ku. Lalu perintah Tuhan lagi yang datang kepada mereka. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Apakah itu masih kurang buat kalian? Ulangan 42, Ulangan 12:32, Amsal 30 nomor 6. Jangan kau mengurangi, jangan kau menambahi ketetapan-ketetapanku. Jadi tidak boleh yang dikatakan jangan mengurangi itu sesuai dengan ajaran Yesus Matius 5 itu. Jangan kau menyangka. Justru kalian bukan menyangka lagi, tapi malah menuduh bahwa hukum Taurat itu sudah hilang, sudah lenyap. Kan di sini ajarannya jelas. Aku berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun tidak boleh dihilangkan sebelum semuanya itu terjadi. Semuanya terjadi katanya di tiang salib, mati di atas. Setelah mati di salib, sudah tidak ada lagi hukum Torah. Kalau sudah tidak ada hukum Torah, wajarlah yang saya katakan tadi. Kalian melanggar semuanya itu, wajar. Ya, jangan lagi Anda mengatakan, oh kami menyembah satu Tuhan. Oh kami ibadah hari Sabat. Oh kami tidak menyebut Tuhan dengan nama sembarangan. Karena itu semuanya sudah dibebaskan buat Anda hukum Taurat itu. Ya, demikian, silakan Adinda Rifa. Ya, ada yang mundur lagi waktunya. Ada logika lucu ya. Pertama, Oten ini percaya bahwasanya manusia itu semuanya sudah kena dosa, sudah berdosa. Artinya harusnya Tuhan tahu dong kalau manusia ini apapun yang terjadi pasti akan melakukan dosa, akan ingkar lah. Namanya udah punya dosa waris kan. Lah tiba-tiba Tuhan nurunin hukum Taurat, di mana ternyata hukum Taurat itu malah lebih memperkenalkan manusia kepada dosa, atau justru menjadikan manusia tahu bahwa dosa gitu ya intinya. Ini lucu banget nih Tuhan nih. Nah jadi terus orang lain gitu ya, orang lain yang tidak, ya maksudnya kayak Bani Edom, Bani lain itu nggak dikasih tuh hukum Taurat gitu. Terus ngapain nih Tuhan dikasih hukum Taurat?
Ya kan? Tuhan menuntut terlalu tinggi kepada manusia yang sudah dikenai dosa waris, di mana setiap manusia itu berpotensi melakukan dosa. Dan anehnya lagi Tuhannya teman-teman kita Oten ini, ya Kristen ini, menuntut agar semua Taurat itu dilakukan, karena kalau tidak dilakukan itu terkutuklah yang tidak melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Itu ada di Galatia ya. Nah, jadi lucu nih. Nih Tuhan gimana sih? Tuhan maha tahu gak sih? Tuhan kalian tuh ngerti gak sih kalau kalian tuh semua udah pada berdosa gitu? Ngapain dia kasih hukum Taurat lagi minta untuk disempurnakan dilakukan? Tuh dibaca di Galatia 3 pasal ayat 10 ya, 3:10. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Lah kan gimana mau setia coba? Kan memang kalian udah berdosa. Semua manusia udah berdosa kan? Ini gimana nih Tuhan ini? Prekitiu banget nih Tuhan nih ya. Nah satu prekitiu. Yang kedua nih Tuhan nih benar-benar bikin saya tuh bilang gokil banget nih Tuhan nih. Maunya apa sih? Orang lain gak dikasih hukum Taurat. Bani Israel dikasih hukum Taurat. Yang ditebus ya gak dikasih hukum Taurat. Bani Israel yang ditebus pada gak nerima. Banyak yang ogah nerima Yesus sebagai Mesias. Apalagi Tuhan ya. Ini aduh saya gak mau bilang kata-kata bahwa Tuhan ini kayak seolah-olah gagal gitu ya, bikin produk gagal gitu ya. Astagfirullahaladzim. Untungnya saya muslim sih ya, saya tidak berkeyakinan seperti itu. Ini gokil banget deh. Iman teman-teman Kristen ini luar biasa. Aku akan membuat ini menjadi sebuah jurnal emang nih. Ini keren banget ini gokil ya. Tuhan tuh seolah-olah kayak gimana, mohon maaf ya kayak ABG labil. Mohon maaf ya bahasa ini harus aku keluarkan. Tapi ya kayak gitu terkesannya tuh gak sih. Hari ini dia kayak, alah kalian kan udah berdosa juga, udah aku kasih nih hukum Taurat. Lah tahu-tahu tiba-tiba malah nambah dosa. Ya udah biar gue jadi biar gue jadi pahlawan, tau gak sih gitu kan? Gue jadi pahlawan, gue tebus lu, gue tebus kalian. Tebusnya dari kepada siapa? Ya kepada gue sendiri. Gue tebus lu, tebusnya kemana Pak? Sama lu Pak. Ini tolong dijelaskan Bang Rema ya. By the way Bang Rema, pistol air aja bisa bikin kalian tuh kayak bubur gitu. Apalagi kami pakai pistol yang lain ya. Apalagi pakai pistol Bang Zuma. Aduh ngeri kalian. Bahaya kalian. Ya jadi gitu aja lah ya. Ini Tuhan macam mana kayak gini. Kok bisa sih Tuhan seperti ini? Alhamdulillah sih Tuhan saya tidak seperti itu maksudnya. Mensifati dirinya dengan keseluruh mahakuasaan dan keagungannya. Dan tidak terhina dina seperti itu ya. Terima kasih, gokil ajaran saya kira ditutup aja deh. Ya, tutup lah ya. Udah jam 3 di sini. Oke, pernyataan saya terakhir gini. Silakan. Untuk menjawab Juma, kayaknya Juma kehabisan air nih. Makanya pistolnya udah silakan. Kemana-mana nggak jelas dah. Oke, gini. Tentang Matius 5 itu sangat tertarik saya. Karena Juma memahaminya salah. Ya, jadi bukan lagi. Untuk konteks ini tidak fitnah, tapi tidak menangkap pesan yang benar gitu dari perkataan Yesus dalam Matius dikenapi. Kalau kita baca dalam Matius 26 ayat 54, saya akan baca di atasnya ya, sebelumnya di atasnya. Ketika ini saya singkat ya, ketika itu tentara Romawi datang bersama Yudas ke Taman Getsemani untuk menangkap Yesus. Supaya nanti Yesus difitnah, nanti bersalah lalu disalibkan. Itulah ini. Tetapi sebelum itu narasinya percakapan itu begini. Di ayat 52, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedangmu itu kembali ke dalam sarungmu. Ini karena Petrus ambil pedang. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat bersuruh kepada Bapakku bahwa ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Artinya Yesus bisa lolos dari kejadian itu kalau dia mau. Tapi karena dia mau taat kepada Bapaknya, dia terima semua itu. Jika begitu, bagaimanakah? Nih, ini ayat 54 ini jawabannya, Jum. Jadi yang kata digenapi itu bukan di atas, tapi yang dimaksud di sini. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi? Sudah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Apa yang terjadi itu? Penyaliban Yesus. Jadi kalimat Matius 5 tadi, sebelum semua terjadi dalam Matius yang kita baca tadi, dalam Matius 5 ayat berapa tadi Jum tuh? Tentang penyaliban Yesus tadi, ayat 19 ya, 18. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, sehingga kepadamu
Ini kok berjalan lama nih, terjemahan lama. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik tidak akan tiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ingat kalimat sebelum semua terjadi. Di ayat yang ke-17 dikatakan dia datang menggenapi. Di ayat ke-18 dikatakan tidak akan lenyap langit bumi sebelum semuanya terjadi. Dan di catatan yang kita baca tadi di Matius 26:54 ini kan Matius ini rangkaian ini. Ingat ya, kisah yang ditulis Matius itu progresif. Dia berurut, bukan lompat-lompat seperti kitab yang lain, kitab agama lain. Jadi ini Matius ini progresif, berurut dan jelas, tidak lompat-lompat nih kisahnya. Ini kan narasi kisah yang jelas. Jadi ketika di Matius ini Yesus belum menggenapi karena belum disalibkan. Lalu kenapa kita meyakini dan kita percaya bahwa itu dimaksud yang semua terjadi itu di Matius 26 ayat 54 tadi. Matius 26 ayat 54. Jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Apa yang terjadi itu? Ya kan di atas katakan bahwa dia ditangkap untuk disalibkan. Makanya sebelum semua terjadi, artinya setelah Yesus disalibkan dan terakhir dibangkitkan, ini hukum otomatis ketika hukum yang ditawarkan Yesus, hukum yang baru, mengasihi seperti aku mengasihimu. Contoh Rifa ini, kalau aku mengasihi Rifa atau Juma, kalau aku mengasihi Juma, otomatis tidak akan mungkin aku memfitnah Juma. Tidak mungkin aku mencuri barangmu Jum. Tidak akan mungkin aku memfitnahmu, membunuhmu, mencuri sesuatu yang melanggar hukum Taurat. Tidak akan mungkin. Karena apa? Karena hukum kasih di dalamnya sudah ada hukum Taurat. Sudah ada otomatis hukum, dasar hukum Taurat itu perintah Tuhan itu yang diterima Musa di Gunung Sinai. Jadi ketika saya diperintahkan Yesus mengasihi Zuma, maka otomatis saya akan melakukan hukum perintah yang ke-5 sampai dengan ke-10. Tidak akan mungkin lagi saya membunuh, mencuri, bla bla dan seterusnya. Nah itu artinya. Dan kalimat tadi untuk Rifa nih, ini pistol mainan Rifa tadi, bolak-balik lagi bicara tentang dosa tadi. Kita baca Yakobus 1 ayat 15. Ini biar Rifa ini nyambung tentang dosa tadi ya Rifa ya. Sekali lagi saya katakan. Aduh lucu, gokil dosa kalian. itu ada dua jenis Rifa. Dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Dan yang Yakobus menjelaskan ini sebenarnya sangat bagus ya. Yakobus 1 ayat 15. Saya baca nih. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ayat 14 berlebih dekat. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat oleh keinginan. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, artinya keinginan itu sesuatu yang melanggar keinginan Tuhan pasti itu. Melahirkan dosa. Nah, ketika melahirkan dosa, di sini belum mendatangkan maut. Kapan mendatangkan maut? Ayat selanjutnya. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah inilah disebut dosa yang mendatangkan maut ketika dia dilakukan secara berulang dan tanpa merasa itu lagi dosa. Itu yang akan menghasilkan maut. Jadi dosa yang tidak mengatakan maut ketika dia tahu itu dosa, dia cepat minta ampun. Tapi bukan berarti kesempatan bagi dia melakukan dosa yang lain. Karena di ayat selanjutnya dikatakan di dalam Ibrani nanti Allah tidak boleh dipermainkan. Nah jadi supaya Rifa tahu nih. Jadi jangan bolak-balik nanti pertanyaannya, pistol mainannya jangan bolak-balik diputar-putar seperti Zur apa ya kan, seperti koboi. Dan Yakobus 1 ayat 15 ini dibaca Rifa. Sekali lagi dosa itu ada dua jenis, yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut. Yang mendatangkan maut yang dilakukan secara berurut sampai matang. Yang tidak mendatangkan maut itulah natur. Dibawa oleh manusia. Itu yang diwariskan, keinginan untuk melakukan dosa. Itu yang dibawa natur dari Adam keturunannya ke bawah. Oke, kira-kira gitu. Jadi untuk teman-teman, boleh saya tambahkan sedikit? Ya, silakan. Kalau bisa ini Bang Rema, tolong ditunjukin kata-kata padanan dosa dalam bahasa Ibraninya di Kejadian 3 itu. Next subject ya.
nanti biar ada bikin Nggak topik biar baru. lengkap Enggak, gitu, sampai itu ubanan biar juga nggak akan ada. enggak. Ini kita buka aja, Itu bisa. kita buka aja itu dalam Yohanes tentang dosa tadi itu. Enggak apa-apa, Kan bro. Sebentar, bro, ya. kejadiannya di Jadi, kejadian 3. Boleh Kok ke boleh saya Yohanes lanjutkan sih? dulu. Kejadian Boleh saya Adam itu berdosa kan di Rifa, kejadian 3 tolong kan, hargai tapi nggak waktunya ada orang kata ya. dosanya di situ. Rifa, Lanjut. Rifa, tolong hargai waktunya orang ya. Jadi gini Ya Om Charlie. begini saya jelaskan. Jadi ini saya jelaskan tentang ini perkataan kitab Roma ini ya, surat kepada jemaat di Roma ini perkataan Paulus ya. Jika demikian, apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Ya, makin memperbanyak dosa, boleh nggak? Nah, itu dia. Ya, supaya semakin bertambah kasih karunia itu, ya. Saya sering banget bahas ayat ini. Ini ajaran Rasul Paulus. Rasul Paulus ayat 2 mengatakan sekali-kali tidak, ya. Sekali-kali tidak, ya Zuma dan Rifa. Jadi bukannya kita boleh melakukan seenak-enaknya kalau kita sudah ditebus dosa kita, ya bukan ya. Jadi sekali-kali tidak. Rasul Paulus mengatakan tidak. Dia pun tidak melakukan perzinahan atau apa. Kamu bisa tunjukkan buktinya di mana Rasul Paulus melakukan apa yang zina, apa yang membunuh setelah dia bertobat, ya. Jadi kamu harus pahami kronologinya ya, sebelum dia bertobat dan setelah dia bertobat. Nah, jadi dikatakan di sini, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih bisa hidup di dalamnya? Jadi dosa ini adalah seperti penjara rohani, ya. Seperti penjara rohani. Yesus mengajak, ayo kita keluar dari penjara rohani ini, dan aku sudah membebaskan kamu. Nah, terus kenapa kamu pengen balik lagi ke sana? Itu nggak masuk akal. Nah, kita belajar dari perkataan Yesus ya. Waktu ada seorang ya perempuan ya, seorang perempuan dikatakan perempuan ini tertangkap basah, dia sedang melakukan zina, dia sedang berbuat zina ya, orang-orang menangkap basah. Nah, terus maka menurut orang-orang bilang menurut hukum Musa kita harus melempari ya. Itu kan hukum Taurat ya. Kalau kamu bersalah menurut hukum, kamu harus mati ya. Nah, tapi Yesus membungkuk dan menulis ya, dan ketika ya setelah itu dia pun bangkit berkata kepada mereka ya, setelah menulis di tanah itu ya, mungkin dia menulis ini perempuan dan laki-laki harusnya berzina itu berdua ya, bukan sendiri. Kalau kenapa disebutkan berzina kok cuma perempuannya aja yang dituliskan, perempuan dan laki-laki ya. Laki-lakinya siapa? Tanda tanya. Mungkin itu yang dituliskan Yesus di tanah ya, mungkin. Nah, terus dia di ayat 7 di sini ya. Jadi mungkin seperti ini ya di sini. Iya, jadi Rifa nanti kamu boleh ini ya. Jadi jangan terlalu banyak menghayal pistolnya Zuma ya. Jadi gini ya, di ayat 7 ini banget, ya. Tunggu. Di ayat 7 ini di sini dikatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan ini ya. Nah, terus di sini ya membungkuk dan menulis di tanah ya. Terus setelah itu ditunggu dulu ya, biar saya menjelaskan ya. Pergilah mereka seorang demi seorang ya. Lalu Yesus berdiri ya, bangkit. Hai perempuan, di manakah mereka? Ya, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ya. Yesus bertanya kepada perempuan ini yang dinyatakan berzina sama orang-orang itu ya, orang-orang mau menyambitin dia pakai batu ini ya. Nah, terus perempuan ini mengatakan tidak ada Tuhan. Nggak ada ya. Nah, ini tuh sebentar. Ya. Lalu dia mengatakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Bukan silakan berbuat dosa lagi ya. Jangan berbuat dosa lagi ya. Udah. Jangan berbuat dosa lagi. Gas, Garuda dan Onik Rifa, closing kita. Ya, closing. Ya. Oke, di dalam Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Jualan kecap Arab. Apa tuh? Ya, jadi ini produk Yunani buat cebok, masih ngomong aja lu ya. Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, dan Allah pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Ini baru Allah yang Maha Pengasih namanya ya.
Jadi dia menobatkan, mengampuni pada saat manusia pertama itu sudah diampuni, jadi nggak ada dosa waris sampai tidak ada penebusan. Kemudian ya diterangkan oleh Allah, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, Adam kemudian dan istrinya berkata, Rabbana, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Alhamdulillah permintaan pertobatan Adam dan juga istrinya dijawab oleh Allah. Ya, katakan dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang kita buktikan data ini. Apakah data ini benar? Bahwa Adam alaihissalam itu diampuni oleh dosa-dosanya oleh Allah. Atau memang dia mewariskan dosa? Bukan closing nih, bukan closing. Ini closing, ya. Ya closing enggak. Lalu kemudian di dalam Kejadian 5 nomor 2, di situ jelas dikatakan Adam dan Hawa diberkati oleh Allah. Artinya tidak ada dosa waris. Dia diberkati. Al-Quran menerangkan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dengan demikian dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ini berkesesuaian dengan apa yang kemudian diajarkan oleh kitab teman Kristen yang menerangkan bahwa manusia akan diganjar berdasarkan dengan perlakuan dan tingkah laku mereka ketika hidup. Yeremia 17 nomor 10, Yeremia 32 nomor 19, Yeskiel 7 nomor 27, Yesaya 3 10 nomor 11 dan seterusnya dan seterusnya. Banyak data yang mengatakan itu. Kemudian Al-Qur'an mengatakan, Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taqsibu kullu nafsin illa 'alaiha. Ya, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah padahal Dia Tuhan segala sesuatu? Setiap perbuatan dosa seorang, dirinya sendiri yang akan bertanggung jawab terhadap dosa tersebut, dan seorang tidak akan memikul beban orang lain. Kemudian kepada Tuhan mula kamu kembali dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Lalu Al-Qur'an menerangkan di dalam surah Al-Kahf ayat 49, diletakkannya kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil yang besar, melainkan semuanya dicatat, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhan tidak menzalimi seorang pun juga. Ini kesesuaian dengan apa yang kemudian diterangkan di dalam Wahyu 20 nomor 12. Dan aku melihat orang mati besar kecil berdiri depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab tersebut. Artinya bahwa ajaran dosa waris yang diajarkan oleh Paulus itu tidak mengena baik terhadap ajaran nabi-nabi terdahulu maupun ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roma 5:12, 1 Korintus 15 nomor 21 sampai nomor 22, kemudian Roma 3 nomor 23 sampai nomor 24, itu semua tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan bahwa manusia akan diupah berdasarkan pekerjaannya masing-masing. Lalu kemudian terakhir dari saya ya, sebelum saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman Kristen bahwa yang mengajarkan kemudian bahwa hukum Taurat itu adalah sengat maut adalah Paulus, maka wajarlah kemudian hari ini Anda menjadi Kristen dan tetap Yahudi menjadi Yahudi, mereka tetap mengimani kitab mereka dengan pola dan cara mereka beriman yang tidak sama sekali berkesesuaian Kristen. Jadi jelas apa yang diterangkan dalam Matius 23 nomor 15, ada sebagian dari ahli kitab yang dinubuat oleh Yesus yang kemudian menjelajahi daratan, yang menyeberangi lautan, membentuk sebuah pengajaran, mentobatkan manusia, membuat ahli neraka,
lalu kemudian 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Dan itu tentu bukan Islam, karena Islam tidak diberi ahli kitab. Saya kira begitu, sahabat Kristen. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, mudah-mudahan pistol air saya ini bisa bermanfaat, membuat Anda bisa sehat, dan bisa mengarahkan iman Anda kepada pengajaran Yesus yang sesungguhnya. Demikian, salam beda Tuhan untuk yang non-Islam, beda salam satu Tuhan untuk saudara Muslim. Silakan. Baik, saya lanjut. Tadi Pak Rema menjelaskan dosa dosa yang menyebabkan maut dan segala macam, whatever. Apapun penjelasan Anda, yang jelas Tuhan Anda itu terlihat kejam dengan menghukum keseluruhan anak cucu Adam hanya karena makan buah pengetahuan, tapi tidak memberikan hukum Taurat kepada bani lain selain Bani Israel, sehingga bani lain walaupun memperkosa ibunya, membunuh pun mereka tidak kenal dosa. Dan yang lucunya lagi, ditebus siapa, yang punya hukum siapa. Itu lucu banget, gokil saya bilang ya. Nah, dari saya kan ya seperti Bang Zuma, kami harus berdakwah menyampaikan bagaimana sih esensi Tuhan yang benar itu sesungguhnya harus masuk secara moralitas. Kita punya otak, kita punya akal, punya hati. Maka saya akan perkenalkan ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyak dan besarnya dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemui aku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka akan aku temui dengan sepenuh itu pula ampunan. Riwayat Tirmizi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Artinya inilah yang disebut dengan Maha Pengampun, tidak memiliki harus punya darah manusia yang baik menebus yang salah. Bertolak belakang dengan Amsal yang mengatakan justru penjahatlah orang jahat yang harus menebus orang baik. Ini kebalikan. Kalian mengimani orang baik menebus orang jahat. Ini prikitiu banget nih ya ajarannya ya. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam surat Al-Mu'minin ayat 118, dan katakanlah, ya Tuhanku, berikanlah ampunan dan berilah rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Ya, kemudian kalau kita lihat juga di surah Az-Zumar ayat 53, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana caranya Allah menunjukkan kemahampunannya? Dia tidak menghukum dan memberikan bagi-bagi warisan dosa kepada seluruh cucu Adam, padahal cuma makan buah doang. Emang Tuhan kekurangan buah kalau buahnya cuma dimakan satu? Enggak, Tuhan tuh enggak pelit gitu ya. Tiba-tiba cuma gara-gara makan buah doang, itu seanak cucu-cucunya mati, nanggung dosa apa? Dosa waris, jadi berbuat dosa. Lah terus tiba-tiba apa? Dia kasih hukum Taurat, tambah kena dosa lagi. Ini bahaya ini kalau ada Tuhan seperti ini gitu. Tapi alhamdulillah itu hanya Tuhan kalian dan bukan Tuhan kami umat Islam. Karena memang Tuhan kami Maha Rahman dan Rahim dan juga pengampun. Adam salah, tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Adam itu khilaf. Dia memiliki sifat lupa. Di situ membuktikan bahwa dia memiliki sifat lupa, sifat khilaf, dia memiliki sifat lalai. Tapi apa kebaikan Adam? Ketika dia salah, dia meminta ampun kepada Allah, lalu Allah ampunkan. Luar biasa makhluk yang diciptakan oleh Allah ini, gak seperti iblis. Iblis udahlah salah, ngotot lagi, minta waktu menangguhkan diri untuk apa? Menyesatkan manusia. Kalau Adam enggak, dia salah, dia minta maaf. Sama kalau kita lihat anak kecil, jadi anak kecil bisa diajarkan. Adam pun begitu. Begitulah Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Sempurna dalam artian ketika dia salah, dia sadar kesalahannya lalu minta ampun. Yang Maha Pengampun itu ya gampang mengampuninya. Namanya Maha Berkuasa ya kan. Nggak butuh darah manusia, tidak butuh perawan untuk mengampuni, tidak butuh. Ya pokoknya tidak menyakiti seorang ibu yang tidak pernah disetubuhi, tiba-tiba hamil, tiba-tiba anaknya harus mati menanggung dosa. Kasihan sekali seorang ibu ini gitu ya. Apa dia tahu ya jangan-jangan anaknya mau dikurbankan ya. Duh luar biasa. Lu bayangin Tuhan bilang gara-gara Adam dan Hawa makan itu buah pengetahuan. Pak Rema sama Charlie bayangin dikasih rasa sakit.
melahirkan, tiba-tiba dia melahirkan Tuhan, anaknya dijadikan kurban. Aduh, gue sebagai ibu kasihan banget gak terima rasanya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Langsung saja ya. Haleluya. Satu kabar baik buat Zuma dan Riva. Tuhan Yesus tetap mengasihi kalian dan semua pendengar di Zoom ini. Apapun pernyataan kata-kata mungkin yang ditujukan pada dia atau pada pengikutnya. Adinda Kores. Satu kata Iya. Tuhan Yesus mengampuni. Sudah kan tadi mereka? Iya, dia closing ini enggak ke topik Gurunda. Jadi hanya itu pesan saya. Recording stopped. Yesus mengasihi Zuma dan Riva dan Bapaknya Yesus mengasihi kami. Terima kasih. Ada kalian jangan diganggu-ganggu. Semua nabi-nabi mengasihi umatnya yang mengikuti ajaran. Mas Open Stephen dipotong-potong enggaknya. Inilah jangan. Ya, pesan saya. Thank you Rema ya. Ya, Yesus sudah berkunjung ke Zoom MCI. Yesus Iya, terima kasih banyak Bang Rema. Kami. Terima kasih banyak. Udah jangan nanti ditanggapin lagi Brother Rema, kita Bapaknya Yesus mengasihi kami. Terima kasih. Tadi udah bagus pesan 2 kalimat pertamanya. Ya Ikhwah, demikianlah ya dialog kita malam ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun tidak selancar yang kedua dan pertama. Karena Charlie masih kekanak-kanakan, tidak seperti Rema ya. Rema masih tahu kapan waktunya untuk berbicara, kapan waktunya untuk mendengarkan. Cakap Rema, semoga menjadi panutan untuk yang lain. Dan Hale Pinjol juga thank you sudah rapi tidak mengganggu jalannya perdebatan. Ikhwan fisabilillah, selamat beristirahat, jangan kelewat sholat subuh karena ini di sini udah jam 3. Gurunda dan Unik Rifa jazakumul khairan katsiron bil jannah sudah mewakili kami dalam memberikan kabar berita baik tentang kebenaran Islam. Ya, lalu makasih udah nemenin aku bikin tugas juga. Siap. Syukron kathiron Mas Kuro. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Mohon maaf kalau ada kata salah ya. Mohon maaf kalau ada kata salah. Bang Luma, mohon maaf kalau ada kata-kataku yang salah. Biasa masih anak-anak kayak Charlie. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dialog biasa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga haleluya mengambil pembelajaran dari apa yang disaksikan selama emang dia bisa belajar, Pak. periode. Yo, Hale Pinjol. Udah dibuka. Mau ngomong dah silakan. Alhamdulillah tugas selesai. Ketika pembicaraan itu orang yang beradab, ya kami pun beradab. Balaslah kebaikan itu dengan kebaikan. Si Hale Pinjol ini